Oke, selamat pagi. Apa kabar? Pass it together. Oke, thank you. Saya akan duduk ya. Oke, teman-teman, tadi video udah nggak update dari tahun berapa ya? 2013, 2014. Ya, jadi gradasi dari langsing sampai gendut ya. Oke, perkenalkan nama saya Susanto ya, Susanto Wijaya. Saya usia 41 tahun ini ya. Saya join di Prudential dari tahun 2007. Udah lama belum? Lumayan ya, lama ya. Waktu saya join itu baru sekitar usia kalau nggak salah 22, 23. Dua-duaan lah. Ya. Jadi saya udah pernah sharing di sini. Saya perlu cerita latar belakang nggak ya? Perlu ya. Aduh, pegal nih. Kolesterol naik kayaknya. Oke, teman-teman. Saya lahir di Jakarta. Orang tua saya orang Bagan. Ada yang orang Bagan di sini? Oh, ada ya. Orang Bagan ya. Papa mama lahir di Bagan. Saya lahir di Jakarta. Saya lahir di seberang. Ada yang namanya Tanah Pasir Fluid, Rumah Susun. Tahu? Saya lahir di situ. Ya, lahirnya pas kebakaran, benar-benar pas kebakaran. Terus nyokap saya cuma bawa teko. Jadi pas kebakaran dari Rumah Susun, cuma berhasil bawa teko. Jadi saya dipanggil dulu teko. Karena pas lahiran cuma bawa teko. Pas lahir seperti itu. Berarti saya dari keluarga mampu atau enggak? Enggak ya? Oke. Terus waktu saya lahir itu saya anak keempat ya. Satunya cowok, satu keluarga 5 orang. Ya. Jadi waktu lahir itu papa saya seorang nelayan, dulunya dia ke laut, orang Bagan banyak nelayan ya. Terus mama jaga toko. Namanya Toko Agustin, sampai hari ini masih ada di sono. Ya. Tapi yang lanjutin cici saya, ya. Nah, teman-teman, kalau sekarang kalau ke sono tokonya udah 3 lantai, udah bagus ya. Tapi waktu dulu sekitar saya usia belasan tahun, tokonya itu masih dari kayu. Rumahnya dari kayu, ya. Mama sempet dagang toko kaset dulu pertama kalinya. Terus dia naik sepeda kemana-mana jualan es mambo. Papa saya laut juga ya. Nah, kira-kira kehidupan seperti apa yang saya alamin? Kalau jadi anak kecil baru usia belasan tahun lah. Teman-teman, kalau sekarang ya, saya makan ya, saya nggak lihat harga teman-teman. Sombong banget ya. Tinggal makan, udah pulang bayar. Tapi dulu waktu saya SD, SMP, ya, kalau makan itu saya inget banget, papa suka sering suruh beli. Di kalau Tanah Pasir ke pojok lagi namanya apa ya saya udah lupa. Bukan, sisi sebelahnya ya, ujung. Yang ada Padang enak tuh di sana tuh. Oh, pada tahu semua ya sini. Benar, benar, benar. Ya, ya, Bakti sono lagi, ujung. Kok lu tahu sih dong? Ya. Nah, bapak gua tuh suka beli Padang tuh, sampai hari ini Padangnya masih ada. Dokter masih ada. Padangnya masih ada, ya. Kalau pergi ke sono gue inget banget gue bawa rantang, ya. Isinya telur 2, ayam 2, makanya berlima. Ulang ya, telur 2, ayam bukan 2 ekor ya, 2 potong, tapi makannya berlima. Nah lu lihat badan gua gede, dari kecil udah gede. Kalau itu nyampe ke rumah duluan, gua makan habis semuanya. Buat satu orang, ujungnya gue digebukin. Ya kan, gue bingung. Kenapa gue cuma makan doang digebukin? Ya kan, teman-teman, ada nggak di sini yang kelas 6 SD udah masuk penjara? Ada? Belum ada? Saya masuk penjara, percaya nggak? Enggak. Jadi gara-gara gue nyolong. Nah nyolongnya lucu nih, gue ceritain nih. Gue pengen banget makan es krim. Ya di rumah ada Indomie 5 biji. Gue ambil tuh Indomie. Gue tuker sama warung. Gue tuker sama es krim. Pulangnya gue digebukin. Emak gue kirim ke penjara. Anjir gak? Cuman gara-gara begitu doang loh. Beneran dimasukin penjara seminggu. Ya, emak gue sih sadis banget dulu. Ya. Nah, itu ngalamin gak? Nah, ada gak di sini yang lulusan Kristen Yusuf? Ada? Tuh, Kristen Yusuf Jembatan 2. Gak ada? Nah, aman ya. Nah, saya mau nanya nih. Kalau lu punya anak, gak naik kelas 3 kali. Lu apain kira-kira? Ludahin. Gila, tega banget. Apalagi? Ya, jadi teman-teman kalau lagi kumpul keluarga nih Imlek, ngapain kira-kira? Mak-mak. Coba yang udah punya mama, yang udah mama sekarang siapa? Nggak ada, bohong banget. Ngapain kira-kira? Banggain anak, ngomongnya apa? Wah anak gua ranking 1, ranking 2, lulusan apa, kerja di mana, segala macam tetek bengek. Pokoknya kok pulang digebukin aja. Kenapa tau nggak? Karena gua nggak naik kelas 3 kali, emak gua malu. Ya, kalau lagi kumpul keluarga nih, zaman dulu nih, kalau udah mulai gedean dikit ya, wah anak gua kuliah di Beijing, anak gua
apa namanya kuliah di mana, di Amerika, Kanada, segala macam. Nah, sedangkan gue waktu itu pas SMA nggak naik kelas lagi. Ya bandel banget teman-teman ya. Kerjanya dulu berantem mulu ya. Makanya sekarang gemuk udah nggak bisa berantem lagi. Larinya susah gitu kan. Nah teman-teman, lu kalau punya anak macam begini lu apain? Fair-fairan. Punya anak Ci? Usia berapa Ci? Nah, paling gede. 16. Nah, kalau dia nggak naik kelas 3 kali dia benci. Nggak usah sekolah, tega bener. Kok diapain kok? Kasih kesempatan lagi. Ya. Nah, jadi teman-teman, masa kecil saya kayak gitu. Saya diusir dari rumah, bener-bener diusir. Nggak dicari. Saya masih inget banget tuh gue sempet lemper hampir beberapa hari lah kelaparan gitu ya di Blok 5 Muara Karang. Yang ternyata seberangnya itu rumahnya partner saya sekarang, Limu Ilisan Aseng. Jadi gue sempet diusir. Saya kayak di situ ada lapangan gitu ya, karena bingung mau tidur di mana gitu kan. Udah ngeringkuk aja di sana semingguan. Gue tahu begitu kalau dia jadi partner gue sekarang buka agensi, gue numpang rumah asing. Ya. Jadi itu saya. Setiap diomongin, direndahin. Mama saya ngomong gini, kalau gue tahu gue punya anak satu kayak lu, gue buang ke tengah laut, mayat pun gue gak cari. Saya kepahitan gak? Saya bukan bodoh loh. Pernah sekali saya ngincer satu cewek gitu ya. Nih mantan ya. Saya ngejar, dia juara 1, saya gak naik kelas. Dia pikir saya bego kali ya. Dia ngasih tantangan, kalau lu bisa ngalahin ulangan matematika gue, kita kencan. Wih, dia jual gue, beli, gue belajar bener-bener. Tembus gak? Tembus teman-teman, 3 kali ulangan 3 kali 100. Dia 99, saya 100. Guru saya sampai curiga, lu sini ujian ulang sama dia sebelah. Dia curiga banget ya. Nah teman-teman, kenapa saya bisa sebrutal itu? Dulu di Kristen Yusuf, saya SMP ya. Iya SMP. Ada anak SMA. Ujiannya kan di selang-seling tuh. Selang-seling ya. Nah, waktu selang-seling saya nyontek. Oke. Dia juga nyontek. Oke. Saya nyontek ditabok sama dia. Bilang, berisik banget lu. Bilang, lu juga nyontek sama aja gitu kan. Ditabok lagi. 2 kali. 3 kali, saya lagi di kantin. Dia datang, nabok lagi. Nah kali ini beda. Saya lagi pegang pulpen. Tanpa sadar, saya berdiri, saya nonjok. Matanya bocor sekarang. Buta sampai hari ini. Nah itu saya nyesel lah. Ya, kejadian waktu saya kecil. Ya, zaman dulu kalau diajak berantem, prinsip saya mau bonyok bodo amat. Yang penting gue mukul. Yang penting sama-sama hancur. Itu dulu. Kalau sekarang udah takut. Sekarang naik mobil aja ngebut tiket udah terem gue. Ya. Nah, teman-teman, kalau lu punya anak kayak gini, lu apain? Ya, beneran dibuang, dianggap remeh. Ya, kalau ketemu keluarga besar, saya selalu dibandingin dan paling jelek. Itulah saya. Ya. Nah, waktu diusir dari rumah, makanya bersyukur Tuhan tuh punya jalan ya. Diusir dari rumah, saya masuk gereja. Saya bukan ngomong agama ya, cuma saya cerita tentang hidup saya. Saya masuk gereja, saya ingat banget Abalov di dekat daerah Citralen sana, ada namanya apa ya? Belakang Citralen lah, itu saya lupa nama tempatnya apa. Maisonet, betul. Ya, di situ saya ya kepahitan banget lah. Tau nggak dulu cita-cita saya apa? Dia jangan ditiru ya. Kalau gue berhasil, gue balas dendam, gue kirim pembunuh. Beneran teman-teman sampai sebegitunya. Karena badan saya itu disiksa semua. Saya tuh dipukul bukan pakai ban pinggang, besinya yang pakai. Kalau dipukul tuh sampai mama tuh sampai dia capek duduk baru selesai. Jadi saya kalau dipukul kalau ke sekolah tuh berdarah-berdarah tuh biasa. Buat saya tuh dipukulin tuh sampai dulu kesakitan sampai akhirnya saya di berdarah saya diam aja. Terus saya nanya, udah puas belum mah? Nah sampai sebegitunya. Ya, jadi nggak ada hubungan orang tua lah. Saya benci banget dulu. Termasuk papa saya juga sama. Tapi papa nggak mukul lah. Mukulnya agak mendingan. Dia nggak pakai apa barang itu, tapi dia injek-injek adalah. Ya, saya nggak bisa nyalain orang tua saya. Dulu saya sakit hati, tapi ketika saya jadi orang tua, gue baru ngerti kenapa. Nanti saya cerita ya. Jadi kondisi kayak gitu teman-teman. Nah, ketika saya kenal di gereja, masuk, saya didoain sama satu orang cewek. Ya, dia bagian pendoa, saya bagian kepahitan. Ya, nah itu jadi istri saya teman-teman. Ya, habis itu jalan lagi, ya ada yang namanya Daniel. Daniel ini iparnya saya. Acung kenal ya. Dia itu jadi lagi kuliah kedokteran.
Oke, kuliah kedokteran, duitnya nggak ada. Oke, pacaran sama si gua, leng-leng. Waktu pacaran tuh, nyicil motor aja ketemu mak gua, minta tolong. Bayangin motor, dulu harganya paling berapa ya motornya zaman dulu ya? Pokoknya motor yang paling Astrea apalah gitu lah. Supra atau Astrea. Murah ya? Nah, berarti nggak punya duit kan? Motornya nyicil. Oke. Mau merit aja, duitnya kurang. Gue pas megang duit, gue pinjemin. Berarti kayaan siapa? Kayaan gue ya. Nah, gue beruntung juga. Akhirnya pas diusir dari rumah, paman gue narik gue. Ya diangkat jadi anak lah ya. Dibiayain sekolah. Di sekolah apa? Dikuliahin di Beijing, ya kan. Berkesempatan keluar negeri. Hidup mulai berubah. Paman gue ngomong, gue kasih lu satu kesempatan. Lu sih udah jadi sampah. Nah, orang tua lu udah gak mau lagi. Lu mau berubah nggak? Gue udah nggak makan 2 hari. Lu mau ngomong apa? Lu nggak mau berubah? Ya kan? Lu suruh gue ngeker dan ngapain? Tiarap jungkir balik juga terserah dah. Ya, gue bilang iya, gue mau berubah. Berubah nggak? Berubah beneran teman-teman. Ya, gue berubah beneran. Gue akhirnya pergi ke Beijing beneran sekolah. Gue kuliah dengan bener-bener 4 tahun, udah bisa balik Jakarta, ilmunya gue balikin lagi ke Beijing. Udah lupa, jarang pakai. Ya, jadi intinya gue hidup berubah. Nah, teman-teman, kalau lu udah kayak begitu, mikir masa depannya di mana? Di paman gue lah, gue pikirnya. Paman gue salah satu pengusaha yang tajir banget. Itu tajir banget lah dia. Uang dia itu udah bukan ratusan triliun. Ya buat dia uang CM, NOM itu uang receh lah. Nah orang ini baik banget teman-teman. Dia bukan cuman kuliahin gue. Hampir 90% ponakan dikuliahin sama dia. Dan orang dulu kan tahu ya anaknya berapa banyak. Bisa 11-12 orang. Jadi 12 orang ini punya keturunan hampir semua dikuliahin dia. Habis itu anak cucunya juga dikuliahin sama dia. Ini baik banget orangnya. Plus, bahkan dia bangunin rumah orang tua gue. Nah, gue tanggung lebih banyak gak? Banyak ya. Dia suruh ngapain ya gue ikut aja. Dan gue udah berasa hidup gue bakal di seumur hidup sama dia lah. Nah, di usia 22 tahun, intinya gue kerja, gue nginjek sampai posisi direksi. Itu bukan karena pinter, karena ownernya paman. Ya, dikasih kepercayaan, akhirnya gue berkembang. Nah, pertanyaannya berapa banyak kita kerja di luar sana, lagi enak-enak kerja, udah belasan tahun, taunya ponakan bos pulang. Atau anaknya bos pulang, jadi pimpinan lo. Banyak terjadi? Banyak ya? Nah, gue bagian hokinya waktu itu. Nah, gue kerja dengan aman dan nyaman. Teman-teman, di usia 22 tahun, si Daniel ngajakin gue, bisnis asuransi. Ya, waktu itu dia inget motornya masih nyicil sama mak gue. Nah, ada almarhum namanya Ko Joni. Ko Joni ini udah almarhum ya, meninggal 5 tahun yang lalu. Dia ngajakin gua bisnis asuransi, datang dengan mobil. Gua apa tuh namanya mobil apa? Espas. Masih ada nggak sih itu mobil Espas? Udah nggak ada ya. Gue inget banget. Pintunya berkarat coy. Dia buka pintu ada yang turun gitu kan. Jadi dia nutup pintu bukan tutup, dia banting, jeger. Gue ngelihat dari ujung gitu kan. Begini nih income ratusan juta gitu kan. Udah dong. Terus gue lihat lagi, ban mobilnya botak. Nah sedangkan gue waktu itu udah fasilitas dari kantor mobil BMW atau Mercy. Antara dua itu aja, udah ganti. Pertanyaannya gue mandang nggak? Usia 22 loh. Income waktu itu udah 75 juta, usia 22. Gue sama sekali nggak ngelihat mereka berdua. Kenal, partner gue kan ada 5 ya. Aseng, Lim Willisan, Hangki, sama Cinil, sama Kojoni itu. Terus nggak berapa lama Hangki datang. Hangki kenal gue pertama kali di perusahaan batubara, partner gue. Waktu dia datang, dia masih main krum, alat berat. Yang krum itu gimana? Kaki gini krum nih. Di krum nih. Jadi dia biasanya dilapisin supaya bisa, susah lah jelasin. Pokoknya dia ketemu gue nawarin, gue suruh tunggu. Tunggu di depan berapa jam, sehari full. Terus gue bilang, sorry ya Pak, ganti besok. Tapi memang bener-bener sibuk gitu loh. Di usia dulu kok sombong gak? Lo tau apa yang terjadi? Dan ngomong-ngomong, gue bilang begini, Nil, sorry nih, lu jangan tersinggung ya. Toilet pribadi gue di dalam lebih gede daripada ruangan kerja lu. Ngapain gue ikut lu? Sombong gak? Ya kan, gue cuekin, akhirnya gue join sih. Cuman karena gak enak. Karena udah jadi ipar. Tapi gue nyakitin hati dia juga. Nah, dia diem tuh, dia pendem. Dia kagak ngomong. Gue kesal sama lu gitu kan. Nah ya, lanjut cerita. Gue ngerasa hidup gue udah kayak enak banget.
Bro, tahun 2007, 75 juta tuh gede. Motor itu masih berapa ya? Innova mungkin belum ada Innova, Grand Extra kali ya. Mobil Avanza gitu berapa dulu ya? Paling cepet ya dulu ya. Pokoknya 2007 ya gue ingat tuh. Ada. Sidalnya beli 2009. Coba cepet ya. Nah, jadi 75 juta udah nyaris deketin harga mobil satu. Itu belum termasuk sampingannya. Dan itu gue dapat kartu kredit. Bebas lu mau pakai apapun. Lu mau makan, lu mau belanja, asal di bawah 100 juta. Karena itu adalah fasilitas gue untuk entertain klien. Bahkan maaf nih, mau entertain diri sendiri pun bisa. Gue gak usah bahas entertain, tapi ya dosa. Karena berhubungan dengan banyak pejabat. Nah, kalau kita bahas, bahaya. Nah, jalan, kerjain nyaman. Sampai satu titik, gue ngerasa gak nyaman. Apa yang membuat gue gak nyaman kira-kira? Teman-teman, kalau lu jadi gue, usia 22 udah begitu. Rumah mau dibeliin, tapi belum kebeliin sih dulu. Mobil udah dibeliin. Ya, biaya merit dibayarin. Supir dibayarin, listrik air dibayarin, tempat tinggal dikasih pinjam. Ada kolam renangnya lagi. Ya, nyaman nggak? Makan bersih. Lu mau nonton, lu mau makan. Pokoknya entertain yang gue maksud kalau buat gue itu intinya buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Buat keluarga pun di cover. Jadi bersih banget. Pembantu dibayarin, listrik, air, PLN semua dibayarin. Kalau orang tua sakit, gue bisa klaim kantor. Nyaman banget ya. Jadi gue tidak pernah berpikir untuk pindah ke asuransi. Kebayang pun nggak. Kenapa bisa akhirnya pindah? Jadi ini kan perusahaan family business ya. Semuanya masih keluarga. Oke. Ada konflik dengan seseorang. Masih sesama sepupu. Dia jauh lebih tua dari gua. Oke. Nah, mulutnya tuh bawel banget gitu loh. Nah, satu titik intinya gua ada memutuskan keluar duit sekitar 75 juta tanpa persetujuan direktur keuangan. Kalau gua kan di direktur marketing sama operasional. Jadi ada kejadian kapal gua itu kandas di Marunda. Atau Marunda kan? Ini Priuk sono lah, Tanjung Priuk sono. Hah? Celincing sana, ya. Jadi kapal itu kalau kandas mau balik ke laut itu ada pasang surutnya. Jadi tali towing tuh putus, tali itu yang antara kapal sama takbutnya. Kapal tuh kayak losbak, takbut tuh kayak truknya gitu loh, ya di air tapi. Nah ini talinya putus, karena kan dia pakai tali tarik gitu ya. Nah akhirnya kandas tuh tongkangnya. Nah kalau mau tarik ada pasang surut. Nah itu kejadian tengah malam dia telepon jam 3 subuh, cuman saya ngangkat. Pas lagi bangun mau ke toilet, denger gitu kan. Akhirnya saya perintahkan, udah cari takbut lain, sewa, bantu tarik. Nah, tapi tanpa keputusan direktur keuangan. Biasanya pengajuan dulu ya. Nah, balik-balik nyampe ke kantor, dimaki-maki habis gitu kan. Nah, umur baru 22 tahun, egonya masih tinggi ya. Wah, saya dimaki-maki begitu, siapa lu? Gitu kan. Gue bukan kerja malu, kita sama-sama posisi direktur kok. Ya kan. Saya bilang, lu gak mau ganti ya? Gue gak peduli. Lu jangan maki-maki gue kayak begini gitu kan. Dibentak-bentak depan umum gitu kan. Akhirnya ngomong ke bos, bos dengan, oh bagus, buka cek 75 juta kali 2, 150 juta, nih buat lu. Udah, lu jangan ribut-ribut lagi, uang kantor biarin aja. Karena menurut bos keputusan saya nggak salah. Kalau satu hari itu takbut sama tongkang nggak gerak, ada yang namanya demurrage. Demurrage itu denda intinya, barang lu nggak nyampe karena keterlambatan. Dan habis itu kalau satu hari nggak gerak ada kerugian kan. Ya intinya bos nggak mempermasalahkan. Nah, besok keuangan lihat, kok ada keluar uang dari rekeningnya si bos, UP-nya saya. Kiriman saya kayak gitu kan. Ini kenapa lu minta ke bos langsung gini dimaki-maki lagi. Nah, saya panas waktu itu, saya udah nggak bisa tahan. Nah, saya mengeluarkan satu jurus yang merusak seluruh kantor gitu, termasuk saya sendiri gitu kan. Ya, mulut saya yang bawel ini, ya kan. Saya ini udah usianya hampir 50 lebih, 53, 54. Ini saya salah ya, saya akuin. Dan dia belum punya anak. Udah nikah hampir 30 tahun. Ya kan saya ledekin dia karena dia maki-maki saya bilang gini, Ci lu jangan terlalu ngoceh-ngoceh begitu, marah panjang lebar nggak kelar-kelar, gue bilang. Pantesan aja lu nggak punya anak, setiap laki lu lagi pengen udah begini lu ngoceh-ngoceh turun lagi Ci, gue bilang gitu di depan umum. Maaf ya saya ngomong jorok dikit, ya kan. Nah itu kata-kata kasar dari saya, dia nangis langsung, mungkin kena lah ya. Saya waktu itu nggak berpikir salah terus terang, tapi hari ini kalau gue pikir salah juga sih gue gitu ya. Nah terus dia marah, dia ngelapor ke bos. Saya pikir bodoh amat. Nah teman-teman, gue cuma ngomong ini mau ingetin lo orang. Seberapa besar pun lu punya kapal,
tempat lu orang bernaung, ingat, lu bukan pemilik kapal. Lu cuman numpang. Kalau ada badai, ada ombak, atau ada masalah, yang punya nggak seneng sama lu disuruh lompat-lompat gak? Suruh lompat, bodo amat. Paling baik dia kasih lu skoci, nah lu keluar dari kapal gue. Betul gak? Nah, paman gue termasuk baik. Paman gue panggil gue, lu kenapa? Ya saya jelasin. Dia gebrak meja, bang saya kaget. Pertama kali saya lihat dia marah. Lu sesama saudara bisa gak saling menghormati? Dia gak menghormati saya, bos. Saya dimarahin di depan umum. Kalau lu marahin gue, panggil dong ruangan, gue bilang. Beda pendapat wajar, tapi jangan mempermalukan orang. Terus dia bilang gini, kamu tau gak anjing? Saya kaget, dibilang anjing. Kamu tau gak anjing? Kenapa, bos? Kalau anjing gigit manusia, manusianya balik gigit. Tandanya manusianya apa? Gue tanya sama lu, anjing nih gigit manusia, manusia balik gigit tuh anjing. Apa bedanya tuh manusia sama anjing? Gue diem. Oh iya bener juga ya, bos. Tapi dia marah besar kan. Akhirnya dia ngomong gini, lu balik lu minta maaf. Saya jawabnya apa? Enggak mau. Maaf bos, saya nggak salah. Kalau bos merasa saya salah, saya balikin uangnya. Saya transfer langsung 150 juta. Oh dia tersinggung di sana. Dia tersinggung banget. Lu pikir lu hebat ya? Nah gue juga salah sih. Lu pikir lu hebat ya? Oke. Mulai hari ini lu gak usah kerja sama gue. Lu coba dulu di luar. Terus gue jawab apa? Ya oke bos. Otak saya tidak berpikir sama sekali. Oke? Dan ya, gue pulang, gue diem, mampus gue. Baru mikir, otaknya 2 jam kemudian baru mikir teman-teman. Mampus gue mau gimana ya? Ya kan, dan maman gue beneran marah. Besoknya masuk kerja seperti biasa, saya pikir ya udahlah mau gimana lagi. Ya kan? Nah, paman saya manggil saya lagi. Terus bilang, udahlah, kemarin gue emosi. Kita sama-sama koreksi diri lah. Ya kan? Lu minta maaf, ya kan? Udah, gue anggap masalah selesai. Atau lu pindah ke perusahaan yang kan banyak perusahaan dia. Itu bagian divisi lain lah. Jangan ketemu dia. Ya, yang penting lu minta maaf. Jawaban gue apa? Nggak mau. Kok pakai peribahasa Chinese lagi? Hao ma pu hui tou chi cao. Wah, itu semua. Gue kuda yang bagus nggak akan balik ke kandang yang sama. Nggak akan makan rumput yang sama, gue bilang. Ya, terus dia diem. Ya udah, lu coba. Nah teman-teman, sebenarnya gue waktu ngomong begitu ya gue pengen ngomong, lu sekali lagi dong minta maaf, gue pasti kerja malu, gue juga butuh gitu kan. Tapi gengsinya lebih gede. Oke. Nah teman-teman, sekarang gue nanya, keluar gak? Keluar teman-teman. Karena kenapa tau gak? Kenapa gue akhirnya memutuskan ya udah bener keluar. Gue gak minta maaf. Kenapa? Karena gue berpikir berarti suatu saat gue bisa ditendang. Nggak tahu kapan. Betul gak? Nggak tahu kapan. Masalah apa gue nggak tahu. Dan umur gue waktu itu baru 22, 23. Gue berpikir gue masih ada tenaga. Gue masih muda. Dan masa sih gue nggak bisa kerja di luar. Dan gue fight di luar akhirnya. Gue keluar kerja. Dan apa yang terjadi? Hancur-hancuran teman-teman. Gue pikir nyari duit itu gampang. Ternyata susah banget. Gue kerja di luar, lo tahu nggak gaji gue berapa yang didapat penawarannya? Coba gue tak nyari kerjaan berapa yang mau nawar gue kira-kira? Ayo, lulusan Beijing, kerja di perusahaan paman selama hampir 6 tahun lah. Direktur sih keren. Berapa kira-kira penawaran? Pelit banget kok. 5 juta baru gaji supir. Enggak, supir waktu itu paling 2 jutaan ya. Satyau, Saptiau. 25. Lu mau tahu nggak? Nggak ada yang terima nggak ada yang terima gue punya apaan. Nggak ada yang nawar. Nggak ada yang nawar sama sekali. Ya kan? Nah, teman-teman, di situ gue mentok. Dan dulu tuh gue sombong banget, teman-teman. Hampir nggak ngeliat orang lah. Karena lu usia segitu udah dapat income segitu, jadi belagu kan. Diremehkan, tiba-tiba naik gitu kan. Apa yang terjadi? Mungkin ini diizinkan terjadi ya. Bukan diizinkan terjadi lah. Mungkin ini gue belajar dari hal ini. Tiba-tiba mertua gue sakit parah. Kondisi kritis dan belum punya asuransi. Anak gua yang cowok kena penyakit Kawasaki disease. Dan asuransi zaman dulu gue udah ngambil, tapi tidak sesuai tagihan. Singkat cerita, cuman dalam waktu setengah tahun, bahkan setahun lah, gue punya aset habis untuk pengobatan dan gue minus 400 juta. Teman-teman, nggak ada penghasilan, tapi minus 400 juta. Lu rasain aja
kartu kredit utang kayak gimana. Itu gue kayak gila kok dunia tiba-tiba berbalik ya. Dari gue nggak pernah ngeliat harga untuk makan, tiba-tiba gue harus makan bener-bener gila-gilaan. Akhirnya gue balik banget, gue punya hidup sampai gue harus makan warteg, bahkan warteg pun nggak mampu. Gue mesti makan bener-bener ngirit banget di rumah gitu. Dari rumah yang ada kolam renangnya, tiba-tiba gue inget banget titik tersusah gue tinggal di Taman Palang Lestari. Blok A4 ya kalau nggak salah, aku udah lupa alamatnya. Intinya tuh luasnya kalau nggak salah 3 meter doang ya. Kali berapa meter belakang-belakang. Itu kalau hujan gede, banjir kagak depan kagak banjir. Toilet gue banjir, keluarnya dari dalam. Ada bocor kemana-mana, gue nggak bisa perbaikin, duit gue nggak ada. Gue ngalamin juga teman-teman kondisi kayak gitu. Wah itu tukang tagih ke rumah, nagih ke orang tua. Terus orang tua gue ngomong, ya biasa dah. Belagu lu, udah bagus dibantu mau paman. Sok-sokan keluar, makan dah tuh. Ya, keluarga yang dulunya udah mulai begini, oh gue baru tahu, lu kalau duit, semua jadi teman. Kalau nggak ada duit, makan tuh tai. Maaf ya kok ngomong gini. Lu ngomong apapun, kalau lu nggak ada duit, lu salah dah. Tapi kalau lu pegang duit, lu ngomong apapun, bener-bener nggak? Itu terjadi di gua. Waktu gua bener-bener jatuh lagi, wah hancur lagi. Ya, nah gua lihat Daniel. Gua lihat Daniel. Si Daniel dari motor tiba-tiba dia beli Avanza merah yang seri termurah. Tapi ada kemajuan kan? Gue ulang nih, dia beli mobil seri termurah, gue masih inget banget. Dulu di daerah Citra Garden 2, bukan, Taman Palang Lestari, ada bimbel yang namanya Timothy. Nah itu punya Daniel tuh. Ya dia kerja di 3 tempat. Dia jadi guru bimbel, terus dia malam lagi, dia ngajar lagi private, terus dia jadi dokter lagi, praktek. Dia orang kerja di 3 tempat loh. Udah dong, gue mikir, Nil, lu kan beli mobil ya, tapi walaupun mobil yang termurah ya, tapi kan kemajuan ya. Lu kerjanya gimana? Lu udah kerja di 3 tempat. Dia bilang gue ketemuin klien jam 10 malam. Mampus. Jam 10 malam. Gue kalau jadi klien lu nih, gue usir lu beneran. Lu mau gak diganggu-ganggu jam 10 malam? Terus Daniel ngomong gini, kalau lu udah punya anak dan lu gak bisa beli susu, lu kan cari semua cara buat menuhin lu punya kebutuhan. Gue diem. Oke, gue mikir dong. Man jam 10 ada yang mau ketemu nih. Ya gue terpaksa cari orang yang mau ketemu. Yang gak mau ketemu nanti di hari Minggu abis dari gereja, gue ketemuin lagi. Intinya gue paksa hari ini gue ketemu 1 orang. Dia cuma bisa 1 tiap malam. Dia cuma fokus di situ doang. Tahun kedua, gue ngeliat dia. Dia DP rumah. Gue ingat banget dia beli rumah di daerah Taman, bukan Taman Surya. Di mana ya dulu pertama kali dia? Taman Surya bener. Ya, itu rumah pertama dia beli. Oke. Nah kemajuan nggak teman-teman? Walaupun dia cicil 10 tahun. Nah cuman kan gue ngeliat ada kemajuan-kemajuannya. Nah akhirnya gue bilang sama Daniel, gue menyerahkan diri. Dari yang gue ngeremehin dia, gue bilang, Nil, boleh lihat rekening lu gak? Gue masih gak percaya, soalnya gue takutnya lu jualan obat. Ya kan? Soalnya cepet banget gitu loh. Dari yang gimana gitu kan. Dari nyicil motor aja minta bantuan mak gue. Nah akhirnya gue lihat rekening, oh ya benar dari Prudential. Ya, income-nya masih kecil teman-teman, baru 30-40 juta. Tapi yang gue lihat, gimana dia dari agent, nyampe ke 40 juta, cuma dalam waktu 2 tahun. Coba gue tanya deh, kalau lu pertama masuk 5 juta, mau jadi 40 juta, butuh waktu berapa tahun? Kalau mau jadi 100 juta, butuh waktu berapa tahun? Reinkarnasi 3 kali Cong, ha? Dapat ada? Nah gue ngelihat kecepatannya loh. Nah, dan satu hal yang membuat gue akhirnya memutuskan gue berani benar-benar nyemplung ke Prudential. Ini gue kepanjangan gak sih ceritanya? Oke, gue ngelihat, gue join dulu kan agensi kita namanya Pro Excellent ya. Pak Supardi Husin dan Pak Didi Niawan dulunya. Nah, gue sempet pulang ke Bangka, kan mertua gue kondisi kritis ya. Waktu gue pulang ke Bangka, gue nginep di rumah seseorang, paman. Istri gue punya paman. Nah ternyata, thank you kok. Ternyata pamannya gue itu mertuanya Pak Supardi Husin. Ini cerita anak dia married sama seseorang, susah banget, dari nyewa rumah nggak mampu segala macam, dan hari ini sukses. Setelah gue lihat, ini memang fotonya Pak Supardi Husin, gue bilang, lah ini mah yang pemilik kantor tempat saya kerja sekarang kok. Oh iya itu mantu saya. Nah, makin percaya nggak? Makin percaya. Dan saya setiap Senin pasti duduk di sini belajar kayak teman-teman. Dan saya nonton orang ngomong. Gue bilang, wah ini berarti beneran nih. Ada duitnya. Udah 1 bukti, 2 bukti kan?
Masih ragu apa? Nah, cuman yang jadi masalah, waktu saya kerja, gaya ngebosinya saya tuh ke bawah. Ngerti ya? Saya udah biasa merintah orang, bukan diperintah orang. Saya biasa dilayani, bukan melayani. Untuk pindah itu gak gampang, teman-teman. Apalagi bayangin, badan saya dari dulu udah gede. Dari naik mobil yang mewah, tiba-tiba gue harus naik motor Honda Blade. Lu pernah ngebayangin dari sini sampai ke Bandung, pantat lu bergetar? Teman-teman, buat orang yang kurus mungkin biasa ya. Buat saya, ini maaf ya ngomong jorok dikit, boleh ya? Tahu nggak pengorbanan saya apa? Bukan cuma pantat pegel. Tadi barusan si Acong ngeledekin saya. Gila lu pergi ke, kan dapat Argentina PC tahun lalu. 45 jam, pantat saya sampai tepos. Itu biasa, Cong. Zaman dulu naik motor dari sini ke Bandung, maaf ya kan keringetan. Lu bayangin ini di AC-nya dikasih tisu nih sama dia. Keringetan kan? Naik motor, wah itu udah kayak sauna bu. Saya ngerasain banget perjuangan teman-teman yang naik motor. Berat badan lo orang setengahnya gue paling. Naik motor, pantat gue tuh kalau dari sini ke Bandung, maaf ya, melidis. Seriusan saya nggak bercanda. Pantat saya maaf merah-merah, bentol-bentol. Bukan jorok ya. Tapi maksud saya emang saya keringetan. Orang gampang keringetan. Jadi sampai merah-merah dan perih itu kalau duduk perih saya. Tapi gue demi klien bohwat, duit gue nggak ada. Ya kan di sini udah keringetan nih. Di sini juga melidis. Saya kalau orang gemuk biasanya gitu deh. Ya kan. Dan saya ganti baju 3 kali loh. Maaf, daleman juga ganti. Tetap aja keringetan. Dan dunia tuh kayak bercanda gitu ya. Dari sini Jakarta dulu masih tinggal kita 2. Sampai ke Bandung 4 kali hujan. Udah ganti baju, hujan lagi. Gue sampai ngeliat ke langit. Gila bener ya. Ya sampai terakhir saya bajunya udah habis. Ya udahlah. Saya ingat banget ke rumah klien duduknya basah sampai nggak berani duduk saya. Saya duduk diri aja deh. Ya kan. Lebih gilanya lagi. Ya kan. Udah masuk dalam rumah. Pembantunya turun. Maaf Pak, kata Bapak nggak di rumah. Kita juga ngalamin teman-teman. Bukan orang doang. Di PHP udah nyampe Bandung. Ditolak tuh buat gue biasa. Gue mikir ya, gila ya. Dulu orang mau ketemu gue suruh tunggu di luar sana. Hari ini gue udah jauh-jauh datang, udah janjian. Dibeginiin. Hina banget ya jadi agen asuransi, gue pikir gitu kan. Sama terpikir, apa gue balik aja ya? Ya tapi, udahlah gue jalanin. Dan gue gak nyadar, kenapa ya kok gue gak closing-closing mulu. Si Daniel panggil gue, sini deh lu coba role play sama gue. Teman-teman saya diajarin Daniel role play cuma sekali. Sisanya saya kasih rekaman, saya belajar di rumah. Ya, role play sama dia. Terus dia jawab gini, jangankan manusia, hantu pun gak bakal ngambil sama lu. Lu emang gue salah di mana nih? Ya karena cara saya ngebosi, contoh nih. Lu kalau amit-amit ya, lu kalau mati gimana, Cong? Istri anak lu hidupnya gimana? Mau lu kasih ke orang lain? Nah cara saya ngomong kayak begitu. Nah itulah perjalanan hidup saya waktu jadi agent. Ya, 4 bulan pertama saya nggak ada closingan teman-teman. Cara saya aneh-aneh. Ya, sampai terakhir ya udah saya ikutin cara leader saya. Udah lu rekamin deh. Saya bukan tipe yang pinter belajar. Dari dulu nggak naik kelas kan. Si Daniel bikin rekaman, saya masukin belajarin 4 jam 5 jam. Jujur kagak bisa. Gue nggak bisa hafalin cara dia. Akhirnya saya pakai cara saya sendiri, tapi dengan intisari dari dia. Karena cara ngomongnya si Daniel tuh halus banget, kalau saya kasar banget. Nah akhirnya saya coba perbaiki sampai akhirnya bisa teman-teman. Nah teman-teman, tahun pertama saya di Prudential. Saya ingat banget saya dapat double saklap. Ya itu dari Prudential, saya dapat jalan-jalan kalau nggak salah ke China ya. Saya ingat banget tuh waktu ke China. Wah gila, orang pada, kan barang murah-murah juga ya. Orang pada belanja kayak kesurupan di sono dari Prudential. Tahun kedua dapat lagi jalan-jalan kalau nggak salah ke Paris ya. Nah saya ngelihat, Masya Allah orang pada belanja LV sampai ngantri-ngantri. Nah saya lihat, wah saya dari tempat yang benar loh. Oke, berjalan waktu. Masih orang pada ngecengin, teman-teman pada ngecengin saya. Ada saya ngerebut satu orang namanya Parta, saya sebut aja deh. Dia bilang gini, kalau kerjaan di asuransi, ini ada tembok nih. Udah tembus, lu hancurin muka lu, dia bilang, tembok, tembus. Ketemu baja nggak bisa tembus, nah baru gue kerja di situ. Dia bilang. Baru gue ikut lu di asuransi. Gue bilang, gila, sombong banget. Ya kan? Teman-teman, itu terjadi di tahun 2007 sampai 2009, saya struggling. Saya ingat banget istri saya pegang sebuah rumah, ya dia begini, nangis, sambil doa. Ngapain? Ngapain sih kalau doain sebuah rumah nangis sambil doa? Hah? Saya jawab apa tau gak? Tenang Nel, saya ngegombal. Tenang, nanti rumah udah mahal segaban-gaban, udah naik bermiliar-miliar, baru kita beli. Sekarang kita nggak mau beli. Orang kaya beli barang pada saat lagi mahal. Wih, sombong nggak? Nah,
Terus saya ngomong gini, saya kan menghibur dia aja ya. Bilang, ya udah terjadilah sesuai imanmu. Teman-teman, istri saya hebat loh. Waktu saya lagi gagah di sebelah saya kan. Waktu saya lagi jatuh, dia juga di sebelah saya. Saya masih ingat banget hamil anak kedua. Kalau cewek-cewek kamu ngapain? Belanja. Dia nggak belanja teman-teman. Dia pakai tas backpack, jualan ke SPG-SPG-nya. Nawarin baju-baju, kaos-kaos yang harganya cuma 35.000, 50.000. Sampai dia diusir-usir satpam. Saya nggak tahu. Saya tahunya ketika ditelepon sama satpam, ini istri kamu di sini, tolong dibawa. Saya marah. Lu ngapain kerja kayak gini? Lah lu keuangan nggak cukup, lu mau ngomong apa? Mau bayar uang sekolah anak aja lu nggak ada duit. Gue jual diri nggak? Kagak. Gue melanggar firman Tuhan nggak? Kagak. Yang gue langgar cuma peraturan mall. Mau gimana lagi? Gue mikir loh. Di situ ya. Waktu itu kan gue kerja masih gengsi ya. Pada saat istri gue ngomong kayak begitu, gengsi gue hilang semua loh. Karena istri gue aja mau kayak gitu. Tepuk tangan loh buat istri gue ya. Jadi teman-teman, sampai satu titik saya ingat banget dulu masih namanya Mega Mall nih. Sana namanya apa ya? Plate Village. Dulu belum kayak sekarang nih. Dulu lantai dasar ada namanya McDonald. Gue inget banget, gue lagi prospek. Anak gue gendong mau minta McDonald aja, gue gak ada duit. Gue tidurin dia, karena dompet gue tinggal isi 50.000 buat bensin sama berapa hari ke depan gitu kan. Nah teman-teman, gue sampai ngalamin kayak begitu. Nah teman-teman, gue bersumpah waktu itu, kejadian itu. Gue bilang, gue gak akan nyerah. Gue gak akan nyerah. Kalau gue kalah, ya itu bukan rezeki gue. Tapi gue gak akan nyerah. Karena menurut gue kalah apa enggak, gue gak ngerti pertandingan di lapangan gimana, betul gak? Tapi gue gak akan nyerah. Oke? Nah, singkat cerita, kita fight. Ya. Tahun 2012, rumah yang doain nama bini gue, itu kebeli teman-teman. Hutang lunas. Tahun 2012. Sampai per hari ini, orang-orang yang ngeremehin gue, sekarang lagi kumpul keluarga. Kumpul keluarga nih. Wah anak gue begini, anak gue begitu. Ngomong-ngomong hubungan gue sama orang tua udah baik ya. Udah pulih, gue udah minta maaf apa segala. Pokoknya udah baik. Orang tua udah sayang sama gue juga udah sayang sama mereka. Nah gue baru tahu kenapa, gue flashback dikit ya. Baru tahu kenapa mereka stres banget mukulin gue sampai kayak gitu. Pertama gue yang salah, bandel. Kedua, orang tua gue tuh tidur cuma 4 jam, 3 jam sehari. Dagang pagi, jualan es mambo, tidur 3-4 jam, buka toko lagi, sampai malam lagi, kerja lagi. Sekarang gue tanya ibu-ibu, kalau coba ya saya lihat yang mukanya cantik-cantik. Nah ini lumayan cantik nih. Kalau lu tidur 4 jam, berubah gak lu mukanya? Galak gak? Maaf Ci, siapa? Eka. Nah, udah kan? Tapi coba aja lu kalau tidur 4 jam seminggu kayak begitu. Wah berubah jadi sadako deh, maaf Ci, maaf Ci. Ya kan? Betul gak? Coba yang perempuan benar apa enggak? Nggak usah perempuan, kita yang cowok kalau kurang tidur cuma 3 jam 4 jam sehari. Hunhun kan, emosinya gampang kan. Dan itu terjadi bertahun-tahun teman-teman. Dan ditambah guanya gila lagi, nakal lagi gitu. Nah kenapa gue bisa ngerti? Karena gue sekarang punya anak juga kan. Gue kalau tidur kurang nggak usah 4 jam. Gue tidur cuma 6 jam aja, gue udah biasa tidur 8 jam. Gue tidur 6 jam aja, pala gue hunhun, udah mulai emosional juga. Salah satunya itu. So sekarang, udah saling mengampuni, memaafkan ya. Nyokap bokap gue juga udah dibaptis ya. Nah pertanyaan gue hari ini, kumpul keluarga. Apa yang terjadi sekarang? Hah? Dulu gue dicengin habis-habisan kan? Ada sekali mau dicobain, dicengin. Ya kan? Karena kita keluarga dulu paling miskin. Ya kan? Gimana anak lu? Sekarang kerja di mana? Di Prudential. Begitu dengar Prudential ngecengin. Duh kasihan banget ya. Anak lu mau kerja tempat anak gua nggak? Mungkin niatnya baik kali ya. Terus emak gua tau gak jawabinnya apa? Lu jangan salah lu di Prudential. Dia tinggal sekarang di Navapak. Rumahnya aja udah 16M. Renovasi 5M lebih. Teman-teman, rumah saya, nih maaf lagu sombong dikit boleh ya? Gua total 21M, rumah gua ada liftnya. Lu mau ngecengin apa sekarang? Dia ngecengin lagi. Anak gua lulusan Amerika. Emak gua jawab apa? Si Acan baik sih, gua orang dikirim ke Amerika 3 kali. Emak gue jalan-jalan, emak gue nanya balik, lu udah pernah jalan ke Amerika belum? Dia diem. Emak gue nanya lagi, lu udah keliling Eropa belum? Udah ke Jepang belum? Teman-teman, kalau kita hari ini direndahkan, terima aja.
terima ngadunya sama Tuhan. Lu mau balas dendam nanti. Tapi balas dendamnya jangan belagu ya. Belagu sekalian gitu kan. Teman-teman, dulu yang gua ribut gara-gara gua keluar dari kantor. Gua kirim bunga ke dia. Thank you lu. Kalau nggak ada lu nggak ada gua hari ini. Betul nggak? Coba bayangin gua masih ikut orang. Teman-teman di Prudential ya, income kita nggak terbatas. Dulu gue pengen kayak Pak Supardi, hari ini nyampe teman-teman. Oh nggak deng, dia udah miliar, kalah jauh gue. Tapi paling nggak angka dia yang waktu itu dia dapat, gue udah dapat loh sekarang. Naik terus loh. Susah nggak di Prudential? Gue jurus terang ngomong, susah, nggak gampang. Tapi gue tanya lagi, kerja di luar emang ada yang gampang? Buka usaha di luar gampang? Lu mau ngomong, gue nggak usah sebut satu, gini deh, gimana ngomongnya? Contoh deh, pick deh, berapa banyak perusahaan jatuh bangun di sana? Restoran buka tutup di sana. Sekali tutup, berapa ruginya? Nah sekarang kita kalau sekali tutup, ada rugi apa? Nggak ada kerugian kan? Jadi gue ngerasa memang susah. Tetapi buat gue nggak ada ruginya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Lu bayangin ya, kalau lu hari ini bertanding di sebuah pertandingan tinju, yang setiap lu kalah, lu nggak bonyok. Lu tinggal bangun lagi. Kalah, ya udah bangun lagi. Coba lagi. Kita sedang bertandingan yang nggak mungkin kalah, betul nggak sih? Kayak lagi main Mario Bros nih, lu kalah, start lagi. Betul gak? Jadi gue merasa kerja di mana? Gue nggak sepinter Daniel. Daniel gila, guru mafia, matematika, fisika, kimia. Si Acong tampangnya lebih ganteng dari gue. Ya kan, dia rekrut lebih gampang, lebih keren penampilannya. Gue lebih gemuk, susah. Ya kan? Tapi ada satu hal yang gue sama kayak Acong. Gue nggak bisa dikalahkan. Mati bangun lagi. Mati bangun lagi. Nggak ada, bukan nyawanya banyak, nggak bisa mati. Ya kan ada lagu tuh 9 nyawa. Kita nggak tahu berapa nyawa tuh. Betul nggak? Jadi bayangin teman-teman, apa sih yang kita pertahankan buat kita prospek, buat kita rekrut, kita bangun tim. Sama nggak sih bangun tim, gagal, lu coba lagi. Jualan, lu gagal, lu coba lagi. Ya kan? Nah, gua mikir ya, kenapa sih banyak orang yang nyerah begitu aja? Sedangkan gua waktu itu memutuskan, waktu gua di titik terendah, gue cuma mutusin satu, gue nggak akan nyerah. Kalau lu ngomong gagal, kita hitung deh, gue berani yakin gagal gue lebih banyak daripada teman-teman. Kecuali yang udah gede-gede deh, kayak Acong dan yang gengnya. Tapi kalau dengan para agent AAB, AB yang baru naik, gue pasti gagal lebih banyak. Cuman orang lihatnya kesuksesannya aja. Kalau bandingin gagal gue lebih banyak juga gitu loh. Jadi gue cuman nggak pernah nyerah teman-teman. Sekarang pernah nggak sih teman-teman ke orang yang disayangi, anak lu, pasangan lu, orang tua lu, atau siapapun itu, lu janji sama dia, gue nggak akan nyerah. Pernah nggak? Pernah nggak? Nah kalau teman-teman akhirnya nggak melaksanakan janji lu itu, berarti lu orang selingkuh dong. Tahu nggak? Bukan selingkuh ke manusia, selingkuhnya kemana? Kerasa malas lu, kebapernya lu. Ya nggak? Buat saya ketika saya mau nyerah, simpel teman-teman. Saya lihat aja foto istri sama anak-anak saya. Gara-gara satu case, teman-teman sekarang simpel deh. Ini kita ngomong baper-baperan ya. Baru kemarin kejadian, saya marah banget. Saya ada case 380 juta api. 2 case tuh totalnya, ya kan? Belum isut, cuman gara-gara KTP. Udah foto 4 kali nggak isut-isut, katanya KTP-nya bukan dari kantor. Bu, saya foto langsung, saya foto langsung. Di bagian mana yang ibu bilang nggak jelas? Mata saya ini jelas, sampai perlu saya beliin kacamata apa? Saya juga ngalamin. Pernah ngalamin nggak teman-teman? Ya kan? Pak, ini dia punya apa namanya? Medical check up belum dikirim. Bu, ini medical check up udah dari bulan lalu. Saya udah ngomong ke WAB berkali-kali. Ya, tinggal nunggu isut, Bu. Duit belum dibayarkan. Bu, lihat pakai mata dulu, Bu. Duitnya dibayarin dari minggu lalu. Tahu apa yang terjadi? Bulan lalu ada apa? Kalau buat leader, OR ekstra ya kalau nggak salah. Tahu nggak? Saya rugi. Nggak keluar OR ekstra saya. Cuma gara-gara 2 case itu doang. Sampai hari ini urusannya belum selesai. Saya sempat marah. Cuman apa saya harus galau? Joget-joget India, udahlah Prudential kayak begini. Udah, gua nggak mau jadi Prudential lagi. Perusahaannya nggak bener apa segala macam. Teman-teman, tolonglah, jangan bodoh. Jangan-jangan uang kecil, lu ngorbanin uang gede. Emang di tempat lain nggak ngalamin? Lu tau nggak? Rekam nih ya. Saya nggak usah sebut nama rumah sakitnya, tapi saya sebut nih, direktur. Salah satu direktur
ya ngomong ke saya, kenapa saya hari ini jadi nasabah Prudential, direktur rumah sakit besar. Oke, dia ngomong karena Prudential pembayaran paling lancar. Perusahaan lain ribet banget kok, makanya gue mau ngambil asuransi di Prudential. Oh gitu ya, lebih mahal dikit pun nggak apa-apa. Dalam hati mana lebih mahal? Teman-teman itu direktur yang ngomong loh. Itu perusahaan lain juga sama, ya kan? Apalagi pernah saya punya startup hilang. Gara-gara apa? Saya lupa perpanjang ASI, jualan. Tahun dulu kan Pak ini ya ketat banget ya. Sekarang mah udah enak dah. Sekarang rolling persistensi, tahu nggak? Saya pernah hilang bonus saya juga gara-gara persistensi 1% doang. Zaman dulu nggak rolling persistensi, betul nggak kok? 1% aja startup bisa hilang loh. Sekarang mah aduh enak banget. Zaman gue jadi agent, gue naik motor, belakang gue tau nggak apa? Printer segede bagong, bawa printer, bawa laptop, kamera digital. Dulu handphone belum bisa foto kayak bagus kayak sekarang. Bawa itu SP aja dari kertas ya, kok ngalamin gak sih kok Acong? Kalau hujan, kita lindungin kertasnya, bukan badan kita. Pokoknya semua nggak boleh hujan. Teman-teman, itu kita loh. Dulu API, promosi AB, dulu namanya AM, berapa? 2,7 M. Kurang 5 juta API, lu nggak promosi. Sekarang cuman KOP, Masya Allah, bilang masih susah lagi. Ini kurang tinggi lantainya. Teman-teman, aduh sekarang agent ya jauh lebih nyaman, benar-benar teman-teman. So, hidup saya udah berubah. Hidup berubah. Tapi tahu nggak ada satu yang nggak berubah. Sampai hari ini, saya masih tidak melihat, saya ulang ya, saya tahu ujungnya saya bakal kemana. Tapi tiap minggu, tiap bulan, saya cuma tahu masa depan saya di Prudential bakal cerah. Cuman peluang yang saya lihat cuma seminggu ke depan, teman-teman. Maksudnya apa sih? Jujur ya, setiap minggu saya masih berpikir keras. Saya mau ke siapa? Mau ngapain? Saya duduk, diam, saya mikir. Perjuangan saya bukannya prospek, teman-teman. Perjuangan saya adalah bikin janji. Karena saya tahu kalau janjinya dapat, hasilnya pasti dapat. Bikin janji susah nggak? Buat saya susah. Saya bisa satu harian melihat Facebook, lihat IG, lihat handphone saya punya nomor, database nasabah saya, ahli warisnya siapa, dia punya anak baru nggak, dia punya paman siapa. Saya coba terus berhari-hari dapat kerjain. Saya cuma mikir seminggu ke depan bagaimana. Ini saya ya, lu ambil yang baik, buang yang jelek ya. Ini saya. Karena kalau saya mikirin sampai akhir tahun atau tahun depan, wah saya bisa gila sendiri. Saya bisa ketakutan sendiri. Masih khawatir dengan masa depan juga? Ada. Tapi saya tahu, oh iya, saya lakukan pola yang sama aja. Bertahun-tahun kok. Teman-teman bayangin dari 2007 sampai sekarang, database habis ya. Ya saya juga sering ngadu ke leader saya, bilang, Nil, ini saya ngerekrut orang, saya diremehin yang tadi Parta itu, nembus tembok tembus, baja nggak tembus gitu kan. Si Daniel malah ketawa. Nil, apa Chan dia bilang, lu baru begitu. Dulu ada yang remehin gua, toilet pribadi lebih gede daripada ruangan gua. Gua aja diem aja, dia bilang, santai aja bro. Gua dalam hati, ih nyinyir dia masih dendam ternyata ya. Teman-teman, apa yang lu perlakukan leader lu nah sekarang, lu tinggal nunggu lah waktunya. Karma berlaku bro. Seriusan. Lu hari ini leader lu telepon nggak angkat-angkat. Hah, lu tunggu lah, lu jadi leader lah. Enjoy lah. Ya. Nah, teman-teman, itu singkat cerita tentang kehidupan saya. Ya, sampai hari ini saya masih berjuang. Cuma berjuangnya beda, teman-teman. Berjuangnya itu eh untuk beli rumah ke-6, untuk nyiapin dana pensiun saya, untuk investasi ke kos-kosan dan segala macamnya. Ya kan? Berjuangnya itu udah beda. Bukan untuk kebutuhan pokok lagi. Saya udah nggak naik mobil Mercy, BMW, menurut saya mendingan saya investasikan. Saya naik mobil yang Chinese saja. Saya pakai NHaptech, Seal, cukup buat saya. Itu privilege orang masing-masing ya. Nah, teman-teman pertanyakan ke diri Anda sendiri, lu mau berubah seperti apa hidup lu? Ya kan? Hari ini yang remehin kita udah nggak ada. Ya kan? Teman-teman, saya nggak tahu kondisi teman-teman kayak gimana. Tapi pengen nggak sih hidup orang berubah? Itu aja. Ya, jadi kita pengen nggak? Boleh masuk slide? Wah, bentar lagi ya. Kelamaan ngomong. Sorry. Boleh masuk slide? Oh, udah. Saya sharing dikit lah ya. Ini simple.
Apa sih yang membuat saya mau fight di bisnis ini? Next Pak. Ini udah pada tahu dong? Ya kan? Nah teman-teman simple kan? Saya intinya kan dari employee, self employee mau jadi ke bisnis kan? Betul nggak? Nah saya udah mulai pindah kuadran lagi nih, masuk ke investor. Nah pertanyaan teman-teman simple aja, kalau saya sekarang posisi di sini, mau sampai ke sini tuh butuh waktu berapa lama? Di Prudential Anda begitu naik leader udah masuk ke investor loh, sadar nggak sih? Minimal lo business owner, udah bisa bangun tim. Ya singkat aja ya, next. Oke, thank you. Biasanya saya touchscreen, next gitu. Oke, penjual, income-nya aktif tidak bisa diwariskan, cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Self employee, kamu bekerja, kamu dibayar, tidak kerja tidak dibayar, fokus pada closing pribadi. Apakah salah ketika lu ada di sini? Teman-teman, tergantung pengelolaan kekayaan kalian ya teman-teman. Ya kan? Teman-teman, kalau memang masih bisanya di sini, ya udah, jualan dulu aja. Minimal dapur lu ngebul. Ada uang ngebul, ada dapur ngebul, sambil bangun tim. Ya kan? Sekarang kesimpel nih. Kok ada yang ngomong ke gua, kok gua bangun tim 10 orang gugur, 20 orang gugur. Lu bayangin gak sih lo orang kalau buka restoran 20 mati, 20 M minimum. Betul gak? Nah di sini lu cuman, ya rugi lu apa? Kita fair-fairan ngomong ya, gua hari ini juga punya kelemahan. Gua bangun tim juga gak jago. Bukan jago, nggak jago. Tapi gue nggak pernah nyerah teman-teman. Ya, gue ngiri loh, jujur gue ngeliat Acong sampai ngeces-ngeces keluar ludah loh. Tapi ya dia jagonya bangun tim, gue juga pengen kayak dia. Saya hari ini, fair-fairan ngomong, malu sebenarnya. Gue cuma punya 2 AB. Tapi dari 2 AB ini, melahirkan banyak AB loh. Sekarang gue punya, ya belasan AB lah. Dari 2 orang ini. Ada berapa AAB juga. Nah pertanyaannya teman-teman, berapa belas tahun cuma lahirin 2 AB? Sebenarnya nggak bagus. Gue juga pengen. Tapi dari hasil yang ini aja, udah ngasilin ratusan juta loh teman-teman. Gimana ceritanya kalau gue bisa kayak Acong, grupnya gede? Amin nggak? Amin dong. Tapi gini loh, gimana lu mau bisa kayak mereka kalau lu nggak mau berjuang? Oh ternyata rezeki saya belum sebagus mereka. Teman-teman, kita nggak ada yang tahu kapan kita meledaknya. Lu setia aja dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar, betul nggak? Ya kan? Gue nggak pernah nyerah. Sekarang bayangin kalau waktu itu gue nyerah dalam penjualan. Leader-leader, maaf ya kalau gue salah ngomong ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Kok gue belum ada tim gue, tapi gue hari ini bisa jualan. Ya lu jualan. Silakan lu jualan, even lu AB. Tapi jangan lupa lu tetap harus ngerekrut. Lu tetap harus bangun tim, karena di sini akar ujungnya bangun tim. Lu mau kerja sampai kapan? Jualan tetap harus untuk lu bertahan hidup. Gue butuh uang, butuh income bukan? Jelas ya teman-teman? Ya, jadi jangan pernah mikirin, oh dapur gue belum ngebul, udah gue nggak usah jualan, gue fokusnya ke bangun tim. Nah, lu orang masih butuh income, kecuali bisnis lu udah running, lu udah nggak perlu jualan, lu bangun tim doang, silakan. Kok salah nggak coba ngomong gini dong? Betul ya? Jadi jangan pernah ngebandingin hidup kita sama orang lain. Nggak bisa nih, nggak bisa. Ya, bangun sistem dan tim untuk menghasilkan income. Duplikasi membantu orang lain sukses, maka kamu mendapatkan income. Income pasif dan jangka panjang, cocok untuk membangun kekayaan dan warisan. Ya, ini gue mikirnya di sini sih, makanya gue nggak pernah nyerah teman-teman. Oke, doakan tahun ini bakal ada atau AB baru lagi ya. Tantangan perjalanan, ya ini tinggal dibaca aja ya. Gue nggak ada yang penting-penting banget, nanti ada yang mau bahas lebih penting pada saat kita ngobrol. Ya, nah teman-teman, mindset shift-nya ini agak berat memang. Gue ngalamin sendiri. Gue jalan di Prudential tuh lebih fokus ke bangun tim sejak 2016. Parah ya. 2007 sampai 2016 gue cuma fokus jualan doang, terus terang. 2016 gue mulai berpikir tim. Kenapa? Karena membangun tim gak gampang. Perlu effort, butuh waktu. Teman-teman kita bukan murah banget, besok masuk penjara. Kan goblok gitu kan. Jadi teman-teman memang butuh waktu. Sekarang gue bertanya nih. Kita ngomong Sushi Hero deh. Itu ownernya salah satu teman gue, namanya Martin. Orangnya baik. Ya, dia sendiri cerita. Lu gue bilang gila ya, lu orang Sushi Hero sih. Di mana-mana ada kan? Sushi Hero pernah makan gak? Pernah kan? Dia kan manggil gue abok gitu ya. Bok.
Lu kan lihatnya yang gua hebat doang. Lu tahu nggak berapa banyak gua yang susahnya juga? Pernah dengar Cooking Panda? Cooking Panda? Masih ada nggak? Udah nggak ada. Pink Mama? Di Pink? Udah nggak ada. Yang dulu sempat rame, The Garden? Itu punya dia semua loh. Dan masih banyak yang lainnya loh. Tapi yang topnya cuman di, nah gue nggak tahu ada apa lagi yang top. Iya kan? Nggak gampang untuk jadi pengusaha. Lu hitungnya, lu cuma tahu lihat yang hebatnya. Lu tahu nggak dia jatuh bangunnya gitu loh. Nah dari situ gue belajar. Ya wajar pengusaha seperti itu. Kita ini di sini diajarin jadi pengusaha. Cuman bedanya tau nggak apa? Lu bayangin satu restoran gagal berapa nilainya? Gue sih salut sama dia. Nah kalau bayangin nih, kalau kita di sini nih, gue bangun satu tim. Tiba-tiba gagal tuh tim. Habis itu gue punya hutang 6M. Gimana? Nggak usah 6M nih, 2M. Kalau 10 restoran gagal, 20M. Gue mau gimana? Bayar pakai ginjal? Nggak tahu deh, ginjal gue laku nggak tuh 20M. Mau beli nggak, Cong? Ya kan? Amit-amit ya. Nah, jadi gue ngerasa di sini, ya gue nggak ada risiko apapun. Ya, berapa banyak yang closing dalam tim saya hari ini? Ya, kita kerja untuk uang atau bangun sistem yang menghasilkan uang. Nah, jadi menurut gue ini bareng-bareng. Kalau lu bisnisnya udah kuat, ya lu fokus aja ke sini. Tapi kalau kita masih perlu dapur ngebul, uang cepat, dua-duanya teman-teman. Ya, lu mau yang mana nih? Kalau gue sih dua-duanya dulu. Teman-teman, rumah yang tadi gue beli cicilannya gede teman-teman. Ada orang yang tipenya punya impian dia fight. Jujur saya sebenarnya pemalas. Oleh karena itu saya ciptakan guguk yang ngejar saya. Cicilannya mau tahu berapa? Iya cepean. Itu satu rumah, saya nyicil 3 rumah sekarang. Enggak lah, nggak nyampe sampai. Rumah yang lain kecil. Hampir 180-an sebulan. Lumayan nggak cicilan saya? Lu coba aja lu nyantai. Ya, stres gak? Wih, terus terang saya juga pusing. Duit saya nggak pernah cukup. Mau masuk berapapun tek hilang, tek hilang, tek hilang. Belum uang sekolah anak. Anak sekolah mau murah apa mahal? Anak saya sekolah di Nanyang. Berapa hitung aja? Nanyang tahu nggak? Satu bulan berapa? 11 jutaan sekarang. Setahun? Belum uang tetek bengek. 2 anak, hitung dah. Jadi kepala saya juga pusing, teman-teman. Iya kan? Tapi nggak kurus-kurus, saya juga bingung. Ya, teman-teman, serius nih, ini serius, saya nggak bercanda. Sama-sama berasa kurang. Cuman bedanya hari ini saya kurang untuk sesuatu yang baik. Harga rumah juga udah naik. Rumah saya itu kalau dulu saya beli 16. Ngomong-ngomong ya, inget nggak saya sempat bullshit di depan istri saya. Harga rumah kalau udah naik baru saya beli. Orang kaya, hati-hati teman-teman. Lu punya mulut, punya kuasa. Jangan sembarangan ngomong. Serius, dia bilang, gak bisa lah, emang rezeki lu Cong. Gue mah emang nasib gue udah kayak begini. Hati-hati lu ngomong gitu. Andi tahu nggak Andi Santoso? Dia beli seberang saya. Rumah yang persis sama. Dia beli beda setahun sama saya. Dia beli 14M. Saya beli 15,8. Beda berapa M? 1,8 M, teman-teman. Kosong. Gara-gara saya ngomong kayak begitu. Beda setahun doang loh. Ya kan? Nah harga rumah itu sekarang udah 21 M kosong. Udah naik ya? Oke, teman-teman, lu mau jadi yang mana? Sorry balik. Kalau kita kerja biasa, kita cuma bisa di kuadran S doang. Betul nggak? Tapi di sini lu punya kesempatan udah pindah ke kuadran B. Come on, pindah. Pelan-pelan. Bayar harganya. Ya kan? Butuh waktu berapa lama? Teman-teman, saya terus terang ya, ini contoh saya cerita yang kedua dah. Saya punya AB yang kedua. Saya perkenalan sama dia tuh udah lebih dari 12 tahun. Saya yakin nggak pernah mau. Ya kan? 2 tahun terakhir dia jadi ikut saya lah. Pertama kali ikut ngomongnya begini. Ya udahlah, gue ikut-ikut aja, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Gue nggak pernah jahatin orang, gue yakin Tuhan kasih rezeki lah. Makan ya makan, nggak makan ya udah. Model kayak gini bisa promosi nggak waktu jadi agent? Bisa nggak Cong kalau ketemu agent kayak gini? Berat kan? Nah teman-teman berubah loh dia. Gara-gara ikut satu camp, ketemu pembicara tepat. Dia datang ke tempat saya tiba-tiba ngomong, kok gue janji sama lu, gue akan fight. Promosi gue nggak tahu di tangan Tuhan.
tapi gue akan janji fight mati-matian. Hasil di tangan Tuhan. Promosi nggak? Promosi teman-teman. Beda attitude, beda hasil. Jadi kalau lu ketemu leader lu, gue akan coba kok yang terbaik. Gue fight, ya doain ya kok ya. Tapi nggak ada keyakinan. Ya hasilnya nggak ada. Tapi kalau ngomongnya gue akan mati-matian fight. Hasil di tangan Tuhan. Tapi gue janji sama lu, gue akan cara bikin yang terbaik. Beda hasil. Oke? Jangan berhenti di self employee, ajak timmu naik ke business owner. Ya, bangun kerajaanmu, bukan hanya gerobakmu. Teman-teman, kita kalau jualan tuh kayak dagang bakmi, teman-teman. Setiap mangkok yang kita jual, kita dapat komisi, cuman komisi lebih gede aja, betul gak sih? Tapi bayangin kalau lu punya restoran bakminya, ya kan? Gue belum lama ini ketemu salah satu pemilik rumah sakit, namanya Ibu Linda Wijajah. Ya, salah satu pemiliknya Eka Hospital kan. Hebat gak? Saya sekarang nanya deh, kita bisa nggak punya rumah sakit segede Eka Hospital? Kita fair-fairan ngomong. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bentuknya dalam agensi. Sadar nggak sih setiap satu AB itu adalah dokter yang spesialis? Betul nggak? Contoh nih, saya di Magnificent Agency beserta Daniel and the Gang. Kita punya beberapa leader. Ya, anggaplah sekitar 70-80 leader. Ya kan? Sadar nggak itu adalah dokter spesialis kami? Betul nggak? Lu jadi AB, lu punya leader di bawah lu, ada agent di bawah lu. Sadar nggak itu dokter spesialis kalian? Tapi kita bantu mereka, kita didik mereka gimana caranya mereka jadi dokter spesialisnya. Betul nggak sih? Bedanya apa? Lu bayangin kalau lu investasi ke rumah sakit. Terus tiba-tiba rumah sakitnya gagal. Berapa modal lu yang hilang? Tapi di sini setiap lu gagal, lu tinggal coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya, jadi mindset saya cuma itu doang yang saya sharing ya. Nah, saya cuma berpikir satu hal nih. Kalau waktu itu saya nggak ketemu Prudential, kira-kira nasib saya gimana? Saya nggak sebut nama ya, belum lama ini saya balik ke rumah saya, ke rumah yang dulu mama tinggal, di Tanah Pasir. Saya ketemu teman-teman saya, tahu nggak nasib teman-teman saya masih kayak gimana di Tanah Merah, Tanah Pasir. Ada yang jualan bakmi, harga satu mangkoknya cuma 17.000. Ada yang jual helm di pinggir jalan, ada yang jadi tukang parkir. Kan daerah sono daerah kumuh ya, yang tahu daerah sono. Ada yang jual ikan cupang. Teman-teman saya ada yang jaga toko kelontong, ada yang jaga toko elektronik. Dan tahu nggak sekarang dagang? Lawan kalian siapa kalau dagang? Hah? Mending kok online. Lu jual apa? Ayo, ember, made in China. Lu percaya nggak pabriknya dagang langsung? Pabriknya buka toko online. Kalau toko online saingannya sesama distributor atau sesama toko nggak apa-apa ya. Ini pabriknya dagang langsung. Lu nggak percaya? Lu coba buka sekarang. Mas Pion. Ada toko Mas Pion, bukan tokonya. Pabrik Mas Pion ini jualan langsung. Mau gimana dagang sekarang? Yang kita lawan pabrik. Jadi saya mikir dong, gue mesti gimana ya? Bukan berarti bisnis nggak bisa hebat ya. Banyak kok yang orang sukses dari bisnis. Tapi jujur mental gue nggak nyampe ke sana. Gue pernah berbisnis. Apa yang terjadi? Saya sempat jualan spare part. Alat berat. Cuan nggak? Cuan 3 tahun. Cuannya gila-gilaan. Tapi 3 tahun kemudian pabriknya datang. Nawarin ke customer langsung. Ini terjadi. Ujung-ujungnya hutang gue nggak dibayar. Miliaran. Sampai hari ini orang bayar cuma 5 juta. 2 juta. 5 juta. Utang miliaran bayar cuma segitu. Sampai hari ini belum lunas. Nah itu yang terjadi. Jadi mental saya nggak kuat. Saya nggak sanggup untuk terima hutang-piutang seperti itu. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya memutuskan, gue ngambil sesuatu yang nggak berisiko lah. Ya sesusah-susahnya kita di Prudential, gue masih terima income yang gede loh. Ya kan, cuman sebenarnya kita aja yang galau terima penolakan apa segala macam. Ya, nah itu yang saya lakukan hari ini teman-teman. Ya kan, kita abis ini masih ada waktu, Cong. Abis ini kita buka tanya jawab ya. Saya cuma ngasih pesan gini. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan tindakan yang sama. Itu yang ngomong bukan gua, Albert Einstein tuh. Nah teman-teman kalau lu udah lakukan pola ini bertahun-tahun dan hasilnya masih sama, terus lu nggak mau rubah cara kerja lu, ya lu mimpi lah kalau lu mau hasilnya berbeda. Gue mau kayak Kawacong, tapi gue komitmennya nggak seperti dia.
Lu rada-rada cacat men otaknya berarti. Lu nggak seneng terserah lu. Mau berantem di luar lu lawan dulu kocong. Ya kan? Teman-teman, kita harus berubah. Gua harus berubah cara kerja gua. Kalau gua dulu seminggu cuma 1-2 orang, gua harus berubah jadi seminggu berapa orang. Sampai hari ini ya. Nih gua kasih lihat gua punya jadwal. Ini bukti bukan karena gue pinter atau hebat, bisa jadi AB dan segala macam, bisa beli rumah segala macam. Ini karena gue rajin. Nih Ci, gue kasih lihat depan ya. Penuh nggak jadwal saya Ci? Iya. Nih sampai berapa tahun yang lalu juga full nggak? Kalau saya kosong, berarti saya lagi liburan. Teman-teman liburan nggak salah ya. Saya 1 hari rata-rata 3 appointment minimum. Minimum. Liburan nggak salah loh. Kalau lu udah kerja, lu mau liburan silakan. Saya nggak peduli hasil teman-teman, saya pedulinya ke proses. Kalau gue pikirin hasil, gue bisa stres sendiri. Pokoknya komitmen saya sehari ketemu 3 orang minimum. Oke, itu tidak termasuk kalau saya sengaja kenalan sama orang ya. Contoh kita main golf, main pedal, main apapun itu, kan kenalan orang baru kan. Itu saya nggak anggap 3 orang itu saya presentasi. Follow up orang, ketemu. Bukan via online, saya nggak hitung itu. Ada yang hitung, kok gue udah banyak pos hari 100. Mbahmu 100 via online cuman WA gitu doang. 3 yang saya maksud adalah ketemu. Ketemu, ngomong langsung. Ya kan, saya cuma fokus di sana. Mau hasilnya, pernah hasilnya PC 2 kali agent, PC sekali leader, start club berkali-kali, double startup belasan kali, pernah. Dan hasil itu tidak pernah ngebohong. Lu kerja itu, hasil kerja itu lu gak bakal mengkhianati hasil teman-teman. Jadi saya fokus aja begitu. Nah kadang saya bisa dapat yang bagus, kadang biasa. Gini loh teman-teman, hasilnya pasti memuaskan, oh puas banget. Karena waktu saya direkrut, saya nanya ke Daniel, paling basic, kerjaan gue ngapain nih? Dia cuma ngomong, sehari lu minimum presentasi kalau part-timer 2. Ini waktu Daniel ngomong ke gue ya. Dan itu gue ikutin aja. Sekarang lu tau gak? Sekarang gini deh, kamu bukan kompor, gas paling gede tabung tuh berapa? Berapa kilo? Ada yang tau gak? 12 kilo. Percaya nggak kita pakai tabung 12 kilo masak Indomie nggak matang? Percaya nggak? Bisa kok. Lu coba aja nyalain api, matiin, nyalain, matiin, nyalain, matiin, nge-DJ. Begitu aja terus. Sampai kompor gasnya habis, matang nggak? Kenapa? Karena apinya nggak konstan. Sama nih ketika kita jalanin bisnis ini. Ini bisnis coy. Kerjaan aja lu harus masuk kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, betul nggak? Jam 5 sore lah minimum. Terus lu kerja di Prudential mau kayak begitu, nyala mati, nyala mati, nyala. Ya, apa yang lu mau dapet? Mie instan aja nggak mateng kalau cara masaknya kayak begitu. Apalagi bisnis. Kita harus fokus, kasih waktu, lu jalanin bener-bener sesuai ajaran yang diajarkan. Sehari ketemu minimum 2 orang deh kalau part-timer. 1 orang deh oke. Tapi bener-bener harus tiap hari ya. Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Atau Senin sampai Jumat nggak apa-apa deh. Tapi bener-bener dilakukan. Kebanyakan dari kita kan ya nggak kerja. 1 bulan ketemu 3 orang dibilang kerja. Nah gue bingung. 3 orang itu jatah saya 1 hari teman-teman. Itu di luar yang bikin janji via WA. Apalagi sekarang ya udah bisa via Zoom pakai cekatan lagi. Aduh gampang banget, enak banget teman-teman. Jadi nggak ada alasan. Kok gue nggak ada referensi, nggak ada kenalan. Teman-teman tahu nggak zaman-zaman saya agent saya tawarin ini siapa? Nah kita masuk tanya jawab ya. Kalau teman-teman bilang saya nggak ada kenalan. Saya waktu jalan di Prudential, nasabah saya udah habis sama si Daniel. Sama Leng-Leng, karena referensi saya diembat mereka semua. Waktu saya di kantor, saya nggak boleh nawarin asuransi, karena keluar dari sono kan. Sekarang hubungan saya udah baik lagi, udah boleh garap yang kantor. Udah berhasil, orangnya juga nggak marah sama saya. Tapi waktu saya jadi agent pertama kali, saya juga bingung menawarin siapa. Umur 22, teman-teman saya baru mulai kerja. Income-nya belum ada gede. Betul nggak? Saya nawarin siapa? Lihat ya, dari badan saya suka makan kan. Di daerah Citra 2, itu ada namanya Bakmi Santo. Sampai hari ini masih ada yang tinggal dari Citra. Nah, saya sering makan di sana. Saya tawarin bosnya. Bilang, Ci, ini mie-nya enak banget. 30% lemak saya dari Cici loh ini. Ngobrol kan, lama-lama kenalan. Cici, oh anak sekolah di mana segala macam. Saya ngobrol, Ci, lu pernah dengar rekening SIP nggak? Kan pasti pada tahu lah ya, cara SIP-nya gampang. Apaan tuh? Masa Cici nggak tahu? Ngobrol aja Ci, udah gitu doang. Dulu di daerah Palem ada namanya restoran Parkway, sekarang pun udah bangkrut. Ada yang daerah Palem tinggal? Ada. Dulu ada namanya Parkway, tahu nggak? Nggak tahu ya.
Sabu-sabu lah. Itu restoran sabu-sabu dulu. Closing juga. Gara-gara gitu. Gara-gara dia mainin itu. Apa, iguana. Iguana tau gak? Kayak lizard gitu, kayak kadal gitu. Dia main-mainin, dia pelihara gitu. Gue geli juga ngeliatnya, tapi gue bilang, ih lucu ya. Padahal gue takut juga gitu kan. Lucu ya. Gimana? Nih pegang aja, gue udah takut aja megang gitu. Gue gak demen gituan ya. Tapi gue udah kok pegang aja berani-berani. Ih, gue bilang, lucu ya kok dalam hati, amit-amit gitu kan. Ngobrol-ngobrol, beli berapa kok? Iya, ya, ujung-ujung gue nanya, anak sekolah mana kok? Wah enak kok, saya udah 3 kali makan di sana. Yang kali keempat, kok pernah denger rekening sip nggak? Apaan tuh? Masa nggak pernah denger? Dengerin kok. Ada yang sekali, udah sering denger, tapi belum pernah denger dari saya kan. Boleh ya kok ngobrol? Udah. Jadi orang-orang yang saya nggak asal ngajak ketemu. Lagi cuci mobil, ya kan? Cuci mobil, ngobrol-ngobrol, saya lihat ada satu orang, oh kok pakai Pajero enak gak sih kok? Nanya aja, kan dia pakai Pajero. Oh ya lumayan lah. Irit gak? Oh irit. Oh gitu ya. Bukannya pakai Dex mahal. Oh enggak, saya pakai solar subsidi. Hah? Pajero bisa kok pakai solar subsidi? Iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Iya saya pengen beli sih, tapi takutnya kan mahal juga tuh ya Dex. Oh ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata setelah ngobrol, tetangga rumah nggak jauh. Oh saya juga tinggal daerah sono kok. Oh iya iya iya. Bukan nomor handphone. Ya kan? Ujung-ujungnya dia ngajakin main apa futsal. Saya ditendang-tendangin jadi kiper. Sampai bonyok, ya kan? Teman-teman ikutan main futsal walaupun nggak bisa lari. Udah gue bagi kiper aja gue bilang. Akhirnya closing juga. Nah teman-teman, kadang-kadang kita lupa sekeliling kita itu apa gitu loh. Sadar nggak sih teman-teman, kita ini lagi di tambang emas. Di mana tambang emas tuh di mana-mana. Ada emas. Cuman lu tahu ngeruknya nggak? Lu tahu ngambilnya nggak? Kalau lu nggak tahu caranya, ya emas itu berlalu begitu aja. You don't take it, I will take it for you. Udah kejadian teman-teman. Gua ada apa dokter keluarga, namanya dokter Adnan. Di daerah Tanah Pasir tuh. Sampai sekarang masih ada. Kalau di Tanah Pasir harusnya tahu lah. Ya kan? Itu dokter keluarga, dari gua kecil sama dia. Gua sengaja nggak enak badan, padahal enak badan. Gua sengaja datang konsultasi gitu kan. Mau nawarin dia. Baru ngomong. Kalau orang lain sih gue samber. Gue baru aja ngambil sama si Daniel. Daniel punya barang. Gue bilang gak enak gue ngambil. Leader gue sendiri gitu kan. Gue mau nawarin lagi, udahlah. Akhirnya gue ngalah. Daniel punya. Ya kan. Terus gue ada satu direktur data, temen. Ya kan. Gue tawarin, ngobrol, closing. Gak berapa lama asing telepon gue. Kampret, lu tawarin temen gue ya? Hah, itu temen lu? Sorry bos, gue duluan. Maaf ya. Teman-teman, sorry loh. Acong sama gue saingan loh, betul gak Cong? Kita beda agensi, gue gak dapet 1% pun dari sini. Karena Acong dan teman-temannya banyak membantu kita di agensi saya. Tepuk tangan dulu buat para leader di sini ya. Ici juga pernah ngisi ya kan. Mau sharing di tempat saya juga dengan senang hati sharing di sini. Sadar gak kita saingan? Kalau lo orang nggak ambil, lo orang punya referensi, lo orang punya teman, tinggal tunggu. Magnificent yang ambil. Sorry ya Cong. Sama Magnificent kalau nggak mau ngambil database-nya, ya terpaksa lo orang yang akan ngambil atau agensi lain yang ngambil. Betul nggak? Jadi jangan sampai lo orang udah tabur, nggak di follow up. Ngomong-ngomong teman-teman, closingan yang sering terjadi itu bukan closingan pertama loh. Rata-rata di follow up dulu. Nah lo orang kalau udah tabur sesuatu, udah prospek, habis itu nggak di follow up, ntar ujung-ujungnya ngambilnya sama kita-kita. Jadi jangan sampai dilepasin teman-teman. 2 minggu sekali di follow up, 2 minggu sekali follow up. Ya itu saya. Nah ada pertanyaan nggak? Kita bahas-bahas yuk, tanya jawab. Sorry ya, gue nggak ada materi yang penting. Sebenarnya gue cuma cerita aja latar belakang gue, bagaimana gue fight. Gue pengen teman-teman punya mental tuh jangan tempe, jangan nyerah gitu loh. Ya sesimpel itu. Ada pertanyaan? Ya. AB-nya Koko. Ya. Kan ada 2 ya. Ya. Nah itu dari mana kenalnya? Apakah kenal punya atau mungkin nggak kenal gitu? Nggak kenal. Teman-teman, share-ku tuh banyak banget. Cuman mungkin saya belum selihai bos-bos lu gitu kan. Teman-teman saya juga ngalamin. Sering nggak sih ngalamin kayaknya, aduh, apalagi yang harus gue lakukan. Udah bener-bener mentok. Ngerasain nggak? Saya ngerasain tiap minggu. Saya ngerasain sampai hari ini. Saya benar-benar kadang-kadang ngomong sama istri, gue mesti ngapain lagi ya. Dan teman-teman, emangnya pengusaha di luar nggak ngerasain hal yang sama? Gue tanya, berapa banyak saya ketemu orang dia ngomong, gila ya tahun ini ya boro-boro ekspansi, bertahan aja udah syukur. Banyak gak denger kayak gitu? Banyak gak denger pengusaha lagi banyak pengurangan karyawan? Tapi itu kan bagiannya jelek. Yang lagi tajir melintir banyak gak?
Lu mau yang mana aja gitu kan. Nah sama teman-teman, saya juga ngerasakan hal yang sama. Saya juga mentok banyak kali. Cuman saya berpikir, kalau banyak orang lain yang maju, kenapa gue nggak bisa? Ya udah gue belajar aja sama mereka. Yang penting gue jangan nyerah. Nah, mengenai pertanyaan Cici siapa sorry? Cieka. Saya nggak kenal. Feni Halim, pertama kali. Feni Halim ini orang yang biasa banget. Oke. Ini orangnya mental, ya betul, orang kecil-kecil. Mentalnya baja banget. Dia closingannya, maaf nih, dulu tahun 2000 berapa ya, belasan lah. Closing cuma 300, 300, 300, 500. Lu boleh undang dia tuh, Ci. Oh udah ya, oke. Ini orang, waktu join, gua alaknya minta ampun. Awas lu kok kalau lu nipu. Enggak, gua bukan penipu. Gua bilang. Ya kan, saya nggak kenal dia. Dia dari, saya rekrut namanya Sutiono. Sutiono rekrut namanya Megiven. Megiven rekrut namanya Sumi. Sumi rekrut namanya Sulasti. Sulasti rekrut namanya Nerisa. Nerisa rekrut sama siapa lagi. Terus Nerisa ngajak lagi sih Penny. Udah keberapa tuh? 7 dan 7-7 hilang. 7-7-nya income-nya waktu saya rekrut sekitar 2,5 juta. Oke, rata-rata segituan. Karena levelnya semua sama. Admin, staff purchasing. Di PT Bunga seberang. Nah, pertanyaan saya, dia closing segitu-segitu aja, 300-500. Sedangkan saya waktu dulu dia jadi agent, saya sekali closing tuh premi 5 juta. Dulu 5 juta tuh gede ya. Jarang tahunan dulu ya. 5 juta tuh gede. Udah termasuk gede lah. Nah dia kayak minder gitu. Kok cuma 300.000, 300.000, 500.000. Saya bilang apa? Lu setia aja dalam perkara kecil. Tuhan akan kasih perkara besar. Sabar ya. Dia sabar. Sempet nggak promosi berkali-kali. Saya ulang ya. Mentalnya baja. Tapi karena networknya kurang. Oke. Si Feni, oke, pernah satu kali dia promosi menjadi A, B, habis itu demosi. Karena persistensi. Dia nangis. Ya kan? Saya bingung mau ngomong apa. Habis itu mau promosi, gagal promosi lagi. Tahun kedua. Gara-gara persistensi lagi. Nah, lagi zaman-zaman orang lagi promosi, dia tiba-tiba, kok boleh pinjam lu punya kalung nggak? Yang ada medali gitu kan dapat ya. Kok boleh pinjam lu punya ini nggak? Apa? Tali. Bilang, mau ngapain, Fen? Dia mau foto ke depan. Padahal nggak promosi. Dia nangis depan saya. Kenapa? Gue pengen banget kalau promosi. Walaupun gue belum bisa promosi, nggak apa-apa lah. Gue pengen foto. Karena dia sudah melakukan bagian dia. Walaupun dia gagal. Gue respect loh dengan kayak gitu. Karena buat apa? Maksudnya kenapa? Buat saya dia seorang petarung yang udah ditonjok berkali-kali dan dia kalah. Tapi dia nggak nyerah loh. Bukan model petarung yang ditonjok beberapa kali, masih seger, dia mutusin keluar dari ring. Udah nyerah begitu aja. Itu menurut gue pecundang. Kalau kalah teman-teman biasa loh. Siapa di sini nggak pernah gagal? Bahkan Acong gue yakin pernah gagal, betul nggak Cong? Tapi kita nggak menyerah, bedanya itu doang. Nah si Feni ini nggak menyerah sampai akhir. Akhirnya foto. Dia nangis di depan, saya juga ngerasa, gila ya, gue jadi leader dia kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terbatasan saya merasa kayak dosa juga loh. Ya nggak berapa lama saya dapat perjalanan ke Hong Kong, saya inget banget. Tiba-tiba dia WA. Kok, saya WA dia. Kan, congrats ya, kamu promosi. Jadi pada waktu itu Prudential pertama kalinya yang nggak promosi, tiba-tiba keluar kontes. Saya lupa tahun berapa. Kalau dia capai berapa API, dia promosi. Nah, walaupun dia gagal promosi waktu itu, di Januari sampai bulan apa ya saya lupa. Udah lama banget. Dia tetap fight, nggak nyerah gitu loh. Dan pada saat keluar kontes itu, syaratnya udah terpenuhi. Ngerti ya teman-teman? Jadi akhirnya dia promosi. Apa yang dia impikan jadi kenyataan. Nah teman-teman, saya nggak tahu latar belakang kamu apa. Dari Feni saya belajar sesuatu. Hidup bisa berubah. Sekarang closingannya bisa capai tiap punya 100 juta api bisa, 50 juta api bisa. Hidupnya udah berubah. Dia udah beli rumah di Green Lake, udah beli mobil cash Innova, income-nya udah ratusan juta. Hidup udah berubah. Karena dia setia dalam perkara kecil. Maaf teman-temannya. Income-nya paling baru 8 juta. Teman-temannya. Itu kalau nyampe. Ya kan? Jadi teman-teman mau setia dalam perkara kecil nggak? Itu Feni Halim. Oke. Yang kedua, apa namanya? Oi Victor. Oi Victor ini
Baru promosi 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu nih. Ya, lihat cukup panjang kan. Berapa tahun saya cuma promosi 1. Ya, itulah yang saya dapetin. Mau ngomong apa? Saya udah mencoba yang terbaik. Makanya teman-teman, mungkin lu sering dengar pembicara yang ngomong, wah timnya luar biasa hebat. Saya enggak, saya benar-benar struggling. Cuman satu, saya nggak pernah nyerah aja udah. Saya belajar memperbaikin apa yang saya bisa perbaikin. Kadang-kadang kan nggak segampang merubah tangan begitu kan. Nah yang kedua ini saya kenal dari yang nyicil rumah saya. Maksudnya bukan nyicil, yang ngurus KPL rumah saya. Dia orang OCBC, saya kebetulan cicil KPR di sana. Ya kan, dia lihat semua keuangan saya kan. Bilang, kok ini beneran dari Prudential doang? Lah kan ada kodenya, kalau dari Prudential kan ada tulisannya. Ya kan. Nah akhirnya dia nanya sendiri, ini gimana kok bisa segini ya income dari Prudential? Nah saya jelasin, saya rekrut dia akhirnya gitu loh. Nah saya cuma nanya dia begini, Fik, kalau lu bisa capai impian lu di bisnis lu, lanjutin. Tapi kalau lu nggak bisa capai, apa yang lu tunda? Lu hanya menunda perpisahan, betul gak? Anaknya hobinya golf, dia sendiri hobinya golf, ya kan? Rumah belum punya, tapi hobinya udah golf. Sekali main golf berapa tau gak teman-teman? Minimal 1,5 juta. Belum kasih caddy dan segala macam. Minimal 1 jutaan lah, minimum. 1 stick berapa kalau stick yang oke? Saya beli 1 stick gara-gara dia racunin tuh. 1 set stick itu bisa 80 juta loh. Nah teman-teman, saya nanya dia, anak lu sekolah aja sekarang udah belasan juta. Masih SD. Nanti lu belum punya rumah sekarang. Lu mau gaya hidup lu setinggi ini, tapi iya income lu gue tau lah kurang lebih berapa. Gue bilang, lu yakin mau stay? Dia mikirin, akhirnya join. Terus dia bilang, kok gue takut ketahuan sama bang, karena bang kalau ketahuan dipecat. Atau bisa di SP. Ya gue bilang, ya lu pilih sendiri. Kalau lu bertahan, ujung-ujungnya juga lu bakal keluar kok. Nggak berapa lama, beneran ketahuan. Oke, dan ketemu gue kayak mau nangis gitu. Kok gimana? Gue ketawa. Puji Tuhan, doa gue terkabul. Beneran gue gituin. Dan kok lu gitu sih kok? Ya mau gimana? Kok mau suruh lu full timer, lu kagak full timer gue bilang. Ya kan? Sebenarnya gue juga telepon leader gue si Daniel. Gue bilang, Nil ini gimana nih, dia ketahuan. Gue juga takut. Coba depan dia doang gue ketawa gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, gue minta hikmat kan. Gue doa sama Tuhan, lu sih mesti gimana? Lu setiap tahun capai target gak? Capai. Yakin lu capai target? Capai. Udah lu tenang, Fik. Kalau gue jadi bos lu, gue gak akan pecat lu. Lalu capai target kok. Menghasilkan buat perusahaan, ngapain gue keluarin? Beneran teman-teman. Gak berapa lama kemudian dia dipanggil sama pimpinan cabang. Ya udah gini deh, gue kasih lu kesempatan. Gue kan mau dipindahin. Nah, lu yang megang cabang ini mau nggak? Mau dipromosi jadi kepala cabang. Tergoda nggak? Tergoda. Dia ketemu gue, kok gimana ya, kok gue ditawarin kepala cabang. Terus gue bilang aja, gini Fik, lu masih ingat nggak kenapa lu mau join sama gue? Ya gue lihat lu di rumah di Nafapak. Nah sekarang simple, kepala cabang itu bisa nggak di rumah Nafapak? Kalau bisa lu jadi aja di sono, stay aja. Boro-boro kok. Nah kalau gitu apa yang lu ragukan? Goal lu apa? Kalau bisa capai, lu jadi kepala cabang. Dia diem. Akhirnya dia mau berhenti. Minta berhenti malahan. Sama perusahaannya. Ya kan. Ngomong, dijanjiin lagi. Lu kalau stay kepala cabang, ntar kok bakal begini, begitu. Terus gue balikin hal yang sama lagi. Intinya, lu bisa nggak? Teman-teman, di OCBC itu paling, gue sebut merek lagi. Ya intinya kalau sebagai petinggi bank, saya rasa nggak nyampe 10 orang yang bisa beli rumah di sana. Lu bayangin satu Indonesia cuma 10 orang. Satu Indonesia loh. Lu pikirkan aja. Terus dia jawab sendiri. Waduh kok, jangan-jangan gue reinkarnasi 3 kali di sana. Nah lu udah tahu, lu ngapain nanya gue? Akhirnya dia full timer. Mati-matian nggak? Wah, mati-matian teman-teman. Stres juga. Berkali-kali dia telepon gue. Kok, gue gimana ya? Gue bingung loh kok, gue mentok. Gue pusing kok, gue mesti main lagi ya. Dia marah-marah. Gimana nih kok, gue sejak join di Prudential closing, premi 500.000, ongkos bensin aja udah berapa? Tol sekarang mahal ya. Berasa nggak? Tol gue dari rumah ke sini aja udah 60.000 kali. Bolak-balik 100 ribuan lebih. Belum bensin, untuk gue mobil ini listrik. Ya kan? Jadi ini ongkos aja udah segini nih kok. Closing cuma gope, tekor gue udah bilang. Terus gue bilang apa? Sabar, setia dalam perkara kecil. Enak kok ngomong begitu, duit lu udah enak. Gue yang masih baru mengais rezeki di sini.
sabar, sabar. Cuma bisa ngomong sabar. Dalam hati, aduh gue juga bingung gimana ya ngomongnya. Gimana ya? Habis gimana? Gue juga bingung mau jawab apa gitu kan. Lu sabar, sabar. Ya kan? Nah sekarang ini AB dia. Udah AB. Masa-masa itu udah lewat. Masa-masa dia stres berkali-kali dia telepon saya. Dia setiap stres ngajak telepon. Saya bingung mesti ngapain ya. Ujungnya gue bilang, yaudah yuk gue stres juga. Dia bilang, lu apaan sih kok gue ngomong stres, lu stres juga. Yaudah kita hari ini gak kerja, kita happy aja, kita makan, nonton film, apa segala macam. Beneran. Emang beneran saya stres juga teman-teman. Lu pikir gue gak ngadepin? Saya juga ngadepin. Tapi kita sama-sama memutuskan untuk tidak menyerah. Gue manusia. Segede gini juga manusia coy. Cuma gue makan lebih banyak daripada lu aja. Akhirnya kita ngapain? Yaudah Fik, kita makan aja hari ini. Kita ke Gyukaku, makan, makan berdua gitu kan, atau makan sama teman-teman yang lain kan. Habis makan nonton film, ketawa-ketawa, udah gue gak mau kerja. Salah nggak? Boleh teman-teman, boleh nggak kalau istirahat 1-2 hari bang? Boleh banget. Ya pernah sekali tuh gue stres bareng sama dia. Kita ngapain? Kita pergi ke puncak. Makan itu, makan apa? Jagung bakar. Di mana gitu kan, di pinggir jalan gitu kan. Terus teriak gila-gilaan. Kepala gue puyeng. Ya kan? Terus dilihatin abang-abang. Enggak mas, saya nggak stres, dia yang stres. Gue bilang, kok ini apa sih lu leader paling stres juga? Emang lu doang stres, gue juga stres. Teman-teman, itu di gue. Gue nggak tahu lu orang kalau stres ngapain. Kenapa gue berani gitu? Karena dia udah posisinya AB juga. Jadi gue stres bareng sama dia nggak apa-apa. Waktu dia masih agent gue nggak begitu. Gue bilang sabar, sabar. Begitu dia udah promosi, udah dapetin duitnya dikit, gue ceritakan dia, gue juga stres juga, emang lu doang. Tapi kita nggak nyerah. Kita nggak nyerah. Kasih tahu sebelah kiri, jangan nyerah. Kasih tahu sebelah kanan, jangan nyerah. Kasih tahu ke belakang, jangan pecundang, belum selesai udah kabur duluan. Ya, kasih tahu ke depan, jangan ngemeng doang lu. Nah itu 2 AB yang perlu saya promosikan. Sisanya itu adalah dari ya itu, agent get agent. Ada Yosep, ada Pomi, ini yang AB ya, ada Pomi, ada Susanto Gunawan, ada Lili, ada Jessica, ada siapa lagi ya? Gary, bukan Gary, Indra, Ana, ya itu kurang lebih belasan lah, gitu loh. Jadi Thank you. itu sih jawabannya kurang lebih. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Jagoan nih. Kalau mau nanya dong, Ya. tadi kan lihat jadwalnya penuh banget ya. Jujur aja kan kalau kita buat janji sama orang kayaknya sulit banget ya. Gitu. Maksudnya kriteria apa kok mau ketemu sama dia, terus gimana cara buat janjinya kok? Saya ngomong pahit, jangan tersinggung ya. Janji itu sebenarnya bukan sulit, tapi lu mau jalanin nggak? Karena pada dasarnya bikin janji sama seorang emang gak gampang. Maksudnya gini loh, saya bikin janji ya, dengan saya prospek, itu 2 hal yang berbeda. Kalau prospek, saya nggak tahu Kak Acong berasa nggak sih kita udah kayak mesin aja, tinggal di play ngomong hal yang sama. Betul nggak para leader? Lu pasti ngomong hal yang sama terus kan? Nah, sedangkan kalau bikin janji itu mesti benar-benar berkreasi. Saya ambil contoh, saya main golf. Oke. Saya main golf itu jelek banget teman-teman. Asli, pernah sekali sticknya saya kelempar. Ting. Ya kan? Nah, diketawain sama orang, apa segala macem. Ya udah, saya temenan aja. Pemain golf itu rata-rata orang kaya teman-teman. Jarang banget yang biasa-biasa aja. Sampai, nah kalau saya sekarang udah punya modal, saya bikin di rumah ada simulator golf. Benar-benar kayak main golf asli gitu loh. Itu lumayan tuh. Saya investasi 200 juta lebih. Tujuannya apa? Sampai hari ini saya nggak bisa. Hah? Tuh, ngundang orang buat datang. Ini cara saya ya. Tapi kan ini cerita kalau sekarang udah punya duit. Nanti kita bilang nggak punya duit gimana? Saya ajak, lu ajarin gue dong. Gue masih eong banget mainnya. Emang beneran eong kok. Kalau orang pukul 3 kali udah masuk, saya mungkin 15 kali kali. Beneran bego main golfnya. Nggak pinter. Makin belajar makin bego. Saya juga bingung. Udah dong, ada berapa orang datang. Saya tidak nawarin asuransi. Saya jadi teman aja. Oke. Nah ketika dia datang ke rumah saya, orang kan rata-rata pamerin mobil. Saya pamerin rumah. Dia tahu dong berarti kelasnya seperti apa. Betul nggak? Ngobrol. Dia beberapa kali nanya asuransi. Ada berapa? Lu kan di Prudent kalau nggak salah. Kalau gini-gini gimana sih?
Kalau dia nanya tentang klaim dan segala macam saya bantuin. Tapi kalau dia nanya tentang produk, bro, kita ngomong nanya kali aja. Kita lagi main, happy dulu lah. Kerjaan nanti aja. Sombong gak tuh? Kenapa? Makin gua kejar dia makin kabur. Santai aja, kita main dulu aja. Ntar kita selesai baru ngomong. Atau kalau ntar kita makan malam baru ngomong. Udah. Saya habis itu, saya sering kayak gini. Karena saya ada satu personal asisten, namanya Putri. Put, kamu jam segini telepon saya ya. Oke Pak, dia udah ngerti. Iya. Oh, oke. Bro, sorry ya, lu main dulu aja di rumah gue gak apa ya. Gue mesti jalan. Kenapa bro? Ada klien gue kecelakaan, anjrit patah tulang. Busuk 8 biji, ini tulang selangka juga patah. Pulang gue mesti urusin klaim dulu. Ada nggak yang patah? Gue dosa gak sih kayak gitu? Udah dong, mau tinggal. Beneran gue tinggal, dia main aja di rumah. Lu anggap rumah sendiri aja, gak apa-apa. Jadi gue tinggal. Beneran gue tinggal. Orang gue ke bioskop kayak nonton kayak kemana kita serah deh. Gue tinggal aja. Nah, besok dia nanya gak? Kalau ketemu gue lagi, gimana temen lu? Nah, kebetulan ipar gue bener pernah kecelakaan dan operasi rusuk beneran. Nah, di videoin lagi sama Maya Pada, gue tunjukin videonya. Padahal udah kejadian 8 tahun yang lalu, 3 tahun lalu. Ya kan? Nah, gue ngobrol, iya nih ada kayak gini. Nah, gue bilang gila, kondisinya masalahnya dia gak bisa kerja, mesti bertahan setengah tahun lah paling buat pengobatan atau gimana gitu kan. Baru gue ngomong tuh, gue masuk asuransi. Nah, itu cara pertama ya. Kadang-kadang gue gak bikin janji kok. Gue langsung kayak gitu, bergaul sama orang. Itu cara pertama. Cara kedua, gue to the point. Misalkan gue gak terlalu dengan siapa, sorry. Kolim. Gue gak terlalu akrab dengan Kolim, tapi gue kenal begitu aja. Gue WA. Halo Kolim, apa kabar? Udah ketemu 3 kali lah, tapi gak akrab. Kolim masih inget saya nggak? Saya teman yang waktu itu kenalan main pedal. Atau main apa kayak terserah dah, hobi makan apa, terserah dah, pokoknya kenal aja. Ya kan? Kolim, gue to the point ya. Gue di Prudential udah kurang lebih 17 tahun. Ya kan? Dan gue ngelihat manfaat ini banyak bantu keluarga orang. Nah, boleh nggak gue minta waktu lu 5-10 menit. Kebetulan Prudential lagi ada promo. Cashback 30%. Di mana tak ada bentuk proteksi jiwa sekaligus mirip-mirip kayak deposito. Nah, menurut gue ini cocok buat keluarga lu. Ya kan? Untuk proteksi penghasilan lu. Ya kan? Anyway, lu gak ada kewajiban apapun ya. Gue cuman minta waktu lu untuk ngobrol doang. Lu kasih waktu aja gue udah happy banget. Thank you sebelumnya. Ada yang oke, ada yang enggak. Lebih baik gue mencoba daripada tidak. Gue WA 10 orang, mungkin 3 orang baras oke. Ketemuan, ngobrol, ya udah gue presentasi. Sesimpel itu kok. Ada yang nolak? Banyak. Terus kalau nolak gimana? Gue baper? Kagak lah. Hak dia mau nolak gue. Ya udah kalau dia nolak, udah gue kayak biasa lagi aja, kayak temenan lagi. Ntar gak berapa lama, bulan depan ada promo apa, gue WA lagi. Lu tau gak promo 30% cashback itu apa? Betul. Ya gue ada ide aja, kasih informasi aja. Ntar pokoknya ada suatu saat dia jawab iya aja. Teman-teman inget ya, dia nolak lu sekarang bukan berarti tiap tahun nolak. Tiap bulan nolak. Saya banyak banget lu klien ya. Gue baru closing 140 juta API bulan lalu. Nasabah di Solo. Setiap minggu, setiap minggu, tiap bulan gue pasti kasih informasi tentang Prudential. Gue WA aja. An, maaf ya, namanya An. An, maaf ya, gue izin ganggu ya. Kenapa toh? Namanya sama ya. Gue izin ya ngasih informasi, setiap kalau ada informasi gue izin ya. Sorry ganggu lu ya, siapa tahu suatu saat lu atau keluarga lu ada butuh. Oh ya toh, WA aja nggak apa-apa. Kadang dicuekin, ya udah. Yang penting gue kasih informasi. Kan gue udah bilang tadi, lo orang kalau tabur nggak di follow up lagi, suatu saat gue yang nuai. Maaf kok Acong, gantian. Habis teman-teman lu pada nggak mau kaya. Teman-teman ingat ya, if you don't take it, somebody will take it for you. Itu pasti. Ya. Nah, apalagi yang tadi saya cerita. Saya makan, kenalan, segala macam, lanjut. Jadi setiap seminggu sekali, saya pasti duduk menyendiri. Saya nggak bisa kok, kalau bikin janji sama orang berisik, atau gimana. Saya biasanya menyendiri, atau di kafe tapi nggak ada yang ganggu saya. Saya duduk sambil denger musik yang slow. Saya WA-in satu persatu, saya telepon, apa kabar bro, gini-gini. Intinya gimana caranya hari itu gue ada aktivitas. Karena gue tahu kok, aktivitas itu adalah pabriknya gue. Antara tuh ngasilin agent atau ngasilin nasabah. Yang namanya pabrik tidak boleh tidak bekerja. Betul nggak? Nah yang jadi masalah ini kita lupa. Kita banyak pabrik kita off. Padahal tau nggak? Di luar sana kalau dia punya pabrik, ada spare part yang rusak. Tau nggak saya pernah jual spare part, kenapa bisa untung gede?
Kalau pabrik ada spare part yang rusak, dia carinya barang ready atau barang yang inden. Lu tahu nggak, harga 10 kali lipat lebih mahal. Kalau barangnya langka, walaupun dia tahu itu 10 kali lipat lebih mahal, dibeli nggak? Beli, karena kerugian pabrik kalau off itu gila. Nah yang jadi masalah kita lupa. Banyak pabrik kita pada off. Itu goblok, tolol, dan idiot. Saya ulang nih, goblok, tolol, dan idiot. Lu berharap kaya, tapi pabrik lu off. Gimana ceritanya? Pabrik itu tidak boleh off. Oke, ngerti teman-teman? Pabrik itu tidak boleh off. Itu mindset pebisnis. Jangankan pabrik pebisnis, lu jadi aja karyawan, lu offin aja seminggu kalau lu nggak dipecat. Betul nggak? Nah kecuali pabrik lu udah jalan dan menghasilkan, duit lu dapet, lu mau liburan, boleh. Gua tanggal 22 udah kabur, sampai tanggal 7 Januari. Di April kita udah jalan-jalan lagi sama Prudential. Tahun lalu aja saya udah 5 kali liburan, sampai bosen teman-teman. Tapi saya udah melakukan bagian tanggung jawab saya. Liburan itu tidak pernah ada salahnya. Yang salah itu pabrik lu off. Jangan lu minta hak dulu sebelum kewajiban. Kewajiban udah selesai dulu, baru liburan. Ingat pabrik tidak boleh off. Soalnya teman-teman ada yang buka toko nggak di sini? Boleh nggak toko lu libur? 2 minggu aja. Apalagi kalau lu sewa. Online aja nih. Online aja temen gua ada yang buka online. Dia bilang nggak boleh. Lu coba aja customer WA nggak dijawab. Jangankan 2 minggu, 2 hari aja dia udah pindah ke toko lain. Betul nggak? Sama. Klien lu nggak di follow up, pindah ke gua. Makasih, sering-sering aja begitu. Apalagi daerah di sini lagi, banyak klien gua daerah sini juga. Cong, udah lu nggak usah bikin EMS, Cong. Apa yang penting nggak usah, biar nasabah gua banyak. If you don't take it, somebody will take it for you. Thank you. Ya, jawab ya. Ya, teman-teman ada yang mau tanya lagi gak? Oke, kita tutup ya. Oke, Q. Ya, sungguh menginspirasi kok. Aku Thank you. terinspirasi banget. Ke Acong kita undang untuk foto bersama. Saya kalau ada salah-salah kata, nggak peduli ya. Lu marahin Acong deh yang udang. Makasih teman-teman.